Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini. Tuhan memberkati. Para pecinta apologetik dan debat lintas agama dan diskusi lintas agama, kali ini kita akan menyuguhkan satu pertarungan dan pertandingan antara apologetik Kristen dengan para polemikus yang memberikan tanda tanya, dan mereka memang setiap kali berargumen bisa-bisanya hanya modal marah teman-teman. Dan kali ini banyak mereka tampil untuk melawan seorang apologetik Kristen dan akhirnya dibungkam semua. Bagaimana video teman-teman? Mari jangan skip, ini dia videonya, tonton selengkapnya. Komandan 86. Halo? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera. Komandan 86. Assalamualaikum. Ya, silakan, Bang. Bang, saya Kristen, Bang. Dilarang mengucapkan salam kepada orang Kristen, Bang. Agama Islam itu nggak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Betul? Salam itu doa, Mas. Masalah salam itu doa, salam itu ikan asin. Masalahnya dilarang mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Betul? Oh iya, betul. Ya, jangan dimakan, Bang, mikrofonnya, Bang. Agak dijauhkan. Nah, gitu dong, Bang. Ya, silakan. Ini mirip sama itu. Kecil, Bang, kecil. Oh iya. Waduh. Headset itu kan harganya hanya 15.000 perak, Bang. Betul? Ya. Iya, cobalah pakai perangkatnya yang bagus gitu loh. Si Juma aja headsetnya itu harga seharga Avanza. Tahu Juma? Iya, dia bilang, headset saya ini saja seharga Avanza. Itu Juma yang bilang itu. Lihatlah umat muslim nih, lihat nih kalian ini. Umatnya kayak begini. Si Jumanya pamer-pamer dolar dia di atas meja. Wush, dolar ini kata dia. Udah lihat videonya, Bang? Udah lihat? Enggak lihat. Berat saudara-saudara. Justru yang saya lihat itu, justru kalian ini umat-umat Islam, oknum ya saya bilang ya. Justru kalian ini yang saya bilang, kalian ini melakukan ujaran-ujaran kebencian, memfitnah-fitnah agama Kristen itu dengan tujuan finansial. Gitu loh. Nah, saya ini menjawab, tapi masalahnya saya tidak bisa menjawab dari negeri Konoha. Seandainya saya bisa menjawab dari negeri Konoha, tidak perlu kita ada rumah-rumahan apalagi, nggak perlu, orang saya ada rumah kok. Ngapain? Gitu. Iya. Iya. Seperti itu, Bang ya. Temanya malam ini apa? Coba Abang naikkan, bisa nggak? Bisa naik ke atas. Agak naik ke atas. Nah gitu loh, Bang. Ya, silakan. Takutnya nanti kurang nyaring. Apa? Takut kurang nyaring nantinya. Kalau nggak dekat ya. Oke, mungkin Abang cari headset dulu ya. Udah lanjut, enggak apa-apa. Ya, silakan lah. Oh, silakan, yuk. Gimana, Bang? Sebenarnya dari beberapa waktu lalu saya sering ketemu dengan live-nya Mas Edis ya. Iya, Edis ya. Nama Edis itu nama asli saya. Terus. Sebenarnya saya yang tertarik itu tadi malam, Pak ya. Menuhankan Nabi Muhammad yang kayak gitu. Kemudian sekarang ini Kristen bertanya Quran membisu. Ini menarik. Masalahnya suara Abang ini tapi saya minta closing statement dulu. Ya silakan. Ya ini saya mau pindah dari sinyal ini. Ya coba gimana? Kristen bertanya Quran membisu, bener nggak itu? Oh, Kristen bertanya Quran membisu. Bener nggak itu? Itu kan ya bener kalau bener, makanya bilang bener. Ketika saya bertanya Quran kalian itu tidak, saya pastikan tidak ada gunanya untuk menjawab. Begini Mas. Kristen bertanya, Quran membisu. Ya jelas, karena Kristen yang bertanya. Loh, kalau Kristen walaupun Islam juga bertanya, Quran tetap membisu. Coba saya kasih contoh. Abang sunat nggak? Sunat nggak, Bang? Ya. Sunat nggak? Jelas lah. Oke, menurut Al-Quran kegunaan sunat itu apa? Ya? Macet kan? Menurut Al-Quran, kenapa kalian itu fungsinya sunat itu biar ngapa? Ya untuk menjaga kesehatan dalam hubungan. Di ayat berapa itu untuk menjaga kesehatan? Nah, begini. Kalau begini. Sudah saya bilang, Bang, mustahil Anda itu mempergunakan Al-Quran untuk menjawab, Bang.
Ketika saya tanya kepada Anda agama Anda sendiri, saya pastikan Quran itu tidak ada gunanya bagi Anda untuk menjawab, untuk digunakan sebagai dasar menjawab. Iya, iya. Iya, memang Begini. iya, gimana? Nggak ada gunanya. Coba saya tanya apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Iya, ya, tunggu bentar. Begini. Saya mumpung saya naik di roomnya Mas Edis ya. Saya tengok itu tadi malam, jangan stop menuhankan Nabi Muhammad. Itu juga saya tertarik. Nah, kebetulan yang saya naik malam ini tentang ini. Begini Mas Edis, kita kan sama-sama rakyat Indonesia lah. Statement Abang, Bang Edis, dengan ya, tidak mungkin mengubah, baik saya mengubah statement Anda. Jangan salah, jangan salah. Yang inbox saya, dia gara-gara mendengar channel saya, banyak yang menginbox saya, Bang. Saya tadinya Islam, sekarang saya mau jadi orang Kristen. Gimana Bang caranya? Saya suruh. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi, Bang. Oke, saya kasih nanti kontak teman saya yang di Bekasi, nanti Anda datang ke gerejanya. Ada. Bang, saya tadinya Muslim, mau pindah Kristen. Saya tanya, Anda tinggal di mana? Gerejanya ke sini, datang ke gereja sini. Saya di Kalimantan, Bang. Ada, jangan bilang nggak ada mengubah. Ada, Bang, yang mengubah. Kalau Anda memang nggak berubah, orang Anda aja nggak tahu apa-apa. Gimana? Kecuali Anda mau betul-betul merenungi, memikirkannya, baru Anda berubah. Gitu loh. Ini Mas, saya memang merenung, tapi forum diskusi di roomnya Abang ini kayaknya kayak forum ibu-ibu. Sedikit-sedikit pencet, meskipun nggak bawa masa, pencet, ketawa kayak gitu. Iya, artinya ada sebuah lelucon yang Anda imani. Contoh, Anda bilang Al-Quran itu lengkap, sempurna, tapi suruh menjelaskan sunat nggak mampu, itu kan lucu. Lucu nggak itu, Bang? Kayak gitu. Loh, ketika Anda beriman bahwa Al-Quran itu lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, tapi disuruh menjelaskan sunat aja nggak bisa, berarti itu lelucon nggak namanya? Begini Mas, kalau di Islam itu ada ayat seperti ini. Fas'alu ahlal dzikri. Berarti Allah suruh nanya orang pintar. Ya, yang zikir, bukan pintar, bukan ahlal fikri. Kan kayak emas ini ahlal fikri. Orang yang pintar. Oke, terus suruh nanya siapa? Kalau ahlal dzikri itu orang yang sudah betul-betul mantap di dalam Allah suruh keimanan dan keislamannya. Oke, suruh nanya sama mereka. Mereka nanya sama siapa? Dzikri. Anda malah curhat-curhat saja. Anda suruh tanya kepada ahlal zikri, kata kamu. Orang yang keislamannya mantap. Terus ahlal zikri itu nanya sama siapa dia? Anda ini aneh loh. Bukankah Al-Quran itu yang menjelaskan? Kalau Anda bilang suruh nanya sama ahli zikri, orang-orang yang memiliki ilmu, terus orang-orang yang memiliki ilmu nanya siapa? Aduh, gimana? Oke, kita kasih naik ada Ali Mukti. Silakan. Bang Ali Mukti, yuk Bang Ali Mukti. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Selamat malam, Bang Ali Mukti. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, Bang. Silakan, Bang. Ya, ini dari tadi nih, Bang. Kalau Kristen bertanya, Quran selalu membisu, itu kenapa, Bang? Silakan. Ya. Gimana, Bang? Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam, Bang Ali. Bang Ali Muslim ya, Bang ya? Alhamdulillah Muslim, walaupun belum menguasai dalam hal agama, tapi saya meyakini dan mengimani. Saya sudah sering kali melihat Bang Edis live ya di TikTok tentang membahas tentang keagamaan yang dianut saya. Ya kemungkinan cara berpikir saya dan berpikir Bang Edi tentunya sangat jauh lah. Nah, membahas tentang yang kemarin itu katanya jangan menuhankan Muhammad. Nah, ini tema kesukaan ini. Oke, baik Bang. Saya ganti dulu ya Bang ya. Ini tema kesukaan Muslim ini Bang. Makanya Muslim ini senang banget ini kalau temanya ini. Jangan menuhankan Muhammad, saudara-saudara. Yang saya maksud di sini, yang menuhankan Muhammad itu yang di mana tuh Bang tuh? Yang kalian lakukan kepada Muhammad? Enggak lah. Selama saya pelajari dalam ilmu agama saya belum pernah guru saya mengajarkan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan saya. Belum pernah, Bang. Baik. Abang ada Al-Quran di situ?
Di membaca Al-Quran, karena orang Islam itu kalau suruh baca Al-Quran nggak mau. Sudi nggak Anda membaca Al-Quran? Saya suruh ambil, saya suruh bukakan ayat, Anda sudi nggak? Ya, insya Allah. Oke, silakan Tapi ambil. kadang saya, iya. Alasan ngeles. Ayolah, semangat lah bang. Masa buka Al-Quran, masa kalian nggak semangat? Ayo, silakan Ya, bukakan. Bukakan Quran surat Al-Jathiyah nomor 23, ayo. Oh. Silakan. Nah, dari awal kan saya bilang bang, saya tidak menguasai dalam hal agama. Itulah kenapa Anda tidak tahu Anda mempertuhan Muhammad. Maksudnya dalam agama saya nih bang ya, dalam agama saya itu kan. Bang, tadi kan abang barusan bilang saya tidak tahu isi Al-Quran. Oke, karena Anda tidak tahu itulah kenapa Anda tidak tahu Anda mempertuhan Muhammad. Mau saya tunjukkan ayatnya? Jadi Kan? boleh. Silakan baca surat Al-Jathiyah nomor 23, silakan. Enggak apa-apa, abang aja katanya abang tahu. Coba. Nah, abang kalau yang baca. saya yang baca nanti saya lagi yang ngerti agama Islam. Ya justru biar saya kan dari awal mungkin keilmuan saya jauh dibanding abang. Saya pengen tahu aja coba abang sampai mana. Oke, baik. Bang. Iya, Di iya. dalam surat Al-Jathiyah nomor 23 itu berbicara orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Nah, terus bang, terus. Nah, kenapa kok Al-Quran mengatakan bahwa itu menuhankan hawa nafsu? Karena apa coba? Karena apa bang? Ya Anda saya tanya dulu. Anda tidak tahu, kalau tidak tahu baru saya jelaskan. Ya saya anggap saya nggak tahu, memang nggak tahu. Nggak boleh anggap bang. Kalau Anda tidak tahu berarti tidak tahu. Iya saya nggak tahu, udah saya nggak tahu. Baik, tidak tahu. Jadi gini bang. Orang yang menuhankan hawa nafsu itu adalah orang yang satu, dia menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya. Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Dia dikendalikan, dikuasai, taat, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya. Betul atau tidak betul? Enggak bang, setahu Betul. saya. Oke, kalau gitu menuhankan hawa nafsu itu gimana maksudnya? Apakah dia berdoa, ya hawa nafsuku, wahai hawa nafsuku, engkau adalah penciptaku hawa nafsu. Apakah itu yang dimaksud mempertuhan hawa nafsu atau gimana? Coba jelaskan mempertuhan hawa nafsu itu apa? Ya. Dalam agama saya bang, mungkin saya kan sudah bilang, saya keilmuan saya nggak terlalu jauh dalam, walaupun saya agama Islam, walaupun saya Muslim, tapi ini dalam Islam. Jadi hal yang jihad yang paling bagus itu ya termasuk memerangi hawa nafsu bang. Itu bukannya. Makanya tadi kita saya bilang bang, kalau gitu mempertuhan hawa nafsu itu apa? Ya kita tidak menganggap bahwa hawa nafsu itu maksudnya tidak. Saya nggak bilang Anda bang, saya tidak bilang Anda mempertuhan hawa nafsu. Saya tanya pengertian menuhankan hawa nafsu itu gimana? Biar nanti Anda jawab, Anda itu menuhankan Muhammad atau enggak? Menuhankan itu maksudnya apa? Menuhankan hawa nafsu, menuhankan setan, menuhankan uang, menuhankan manusia. Coba menuhankan itu apa maksudnya? Ya kalau menuhankan itu adalah menyembah orang, maksudnya menyembah berarti, Tuhan. oh hawa nafsu. Oh gitu. Itu maksudnya menuhankan hawa nafsu. Ya yang maksud abang Makanya menyembah saya bilang, orang. kenapa kamu tidak sadar kamu menuhankan Muhammad? Karena kamu definisi menuhankan saja kamu nggak tahu. Coba menuhankan itu apa? Ya kan itu kan kata abang, hal seperti itu menuhankan. Kok dibilang kata saya lagi? Tadi kan sudah saya bilang bang. Coba kalau misalnya kamu tidak sepakat dengan pengertian menuhankan yang saya uraikan tadi, silakan uraikan definisi menuhankan. Iya coba menurut Bang Edis. Tadi kan udah, masa saya ulangi lagi? Memang saya tahu memang berat jadi guru pesantren ini teman-teman. Ya, saya sangat mendukung supaya guru pesantren dinaikkan gajinya teman-teman. Karena apa? Karena yang diajari sungguh sangat-sangat IQ-nya sangat-sangat rendah. Saya sudah bilang tadi bang, menuhankan adalah Anda meletakkan diri Anda itu, membuat diri Anda itu takluk kepadanya, tunduk, patuh, mengikuti apapun yang diperintahkan kepadamu. Membuat dirimu dikendalikan, dikuasai oleh sesuatu itu menuhankan. Anda mau bantah, silakan berikan bantahannya. Kalau Anda setuju baru kita lanjut. Setuju atau membantah? Jadi istilahnya bukan ditanya setuju atau membantah, abang nggak mau jawab. Setuju atau membantah bang? Oke, saya setuju aja dulu. Nah, setuju. Jadi ketika Anda takluk, patuh, tunduk, dikuasai, dikendalikan, mengikuti hawa nafsu Anda itu, Anda dikontrol oleh hawa nafsu Anda itu, Anda mengikuti keinginan-keinginannya, hidup Anda dikuasai oleh hawa nafsu, itu namanya Anda mempertuhan hawa nafsu.
Ketika Anda patuh, taat, tunduk, takluk kepada iblis, mengikuti kemauan iblis, Anda sudah mempertuhankan iblis. Setuju nggak? Ya kalau memang seperti itu ya jelas itu kan salah satu menuhan. Nah itu juga menuhankan. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bang. Saya tanya sama Anda, sebagai Muslim, sebentar. Nah, ini kesimpulannya. Apakah kalian menuhankan Muhammad? Sekarang, kalian wajib nggak begitu kepada Muhammad? Wajib nggak kalian takluk, tunduk, patuh? Ya kan? Kalau bahasa kerennya itu submission. Kalian itu menyerahkan diri kalian kepada ketaklukan dan ketundukan kepada Muhammad. Wajib nggak? Begini Bang. Ya, ditanya lagi. Wajib nggak kalian begitu kepada Muhammad? Ya wajib lah. Makanya kalian mempertuhan Muhammad. Ya, salah Bang. Nah, salah lagi katanya. Oke lah Bang, oke lah Bang, kita tidur dulu lah kayak begini. Aduh repot kayak begini. Teman-teman, gini loh. Meminum adalah apa? Memasukkan cairan ke mulutnya, lalu dari mulut masuk ke kerongkongan ke lambung. Itu definisi meminum. Mau itu sirup, mau itu oli, mau itu bensin, namanya tetap minum kalau kamu melakukan perbuatan itu. Nah sama, mempertuhan itu apa? Sudah kita definisikan. Mempertuhan itu adalah suatu perbuatan bagaimana Anda membuat diri Anda takluk, dikendalikan, dikuasai, menjadi. Itu mempertuhan. Mau objeknya diganti apa aja namanya tetap mempertuhan. Mau objeknya diganti setan, kalau Anda berbuat begitu kepada setan, namanya mempertuhan setan. Kalau Anda berbuat begitu kepada manusia, namanya mempertuhan manusia. Gitu loh. Contoh, Anda buat diri Anda itu takluk, tunduk, patuh, mengikuti apapun kata seorang manusia. Itu Anda mempertuhan dia. Contoh, manusia itu bilang, bunuh itu orang itu. Siap! Lompat kau dari jurang. Makan tai ayam. Siap! Itu Anda itu sudah mempertuhan dia. Gitu loh. Itu maksudnya begitu, Abdul. Mempertuhan itu nggak bilang, kamu adalah pencipta. Ada nggak Al-Quran mendefinisikan mempertuhan kayak begitu? Kalau itu definisimu, berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang bilang begini, hawa nafsu, engkau adalah penciptaku, hawa nafsuku. Kalau definisi mempertuhan adalah seperti itu. Karena orang-orang awam di luar sana banyak yang mendefinisikan mempertuhan itu adalah begitu. Bahkan banyak orang Kristen mengartikan mempertuhan Yesus itu secara tidak benar. Banyak orang Kristen begitu. Yang penting kan saya mempertuhan Yesus, saya nggak apa-apa korupsi. Yang penting kan saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus Anda Tuhan. Udah, amin. Mari lanjut. Bukan itu maksudnya. Kalau Anda mempertuhan Yesus, artinya Yesus itu menjadi yang mengendalikan hidupmu. Jadi mustahil Anda bilang, Yesus saya pertuhankan, tapi saya korupsi. Tapi saya bersaksi dusta. Tapi saya tidak mengasihi sesama. Itu namanya bohong. Anda mempertuhan Yesus itu namanya bohong. Gitu loh. Itu maksudnya mempertuhan itu. Nggak bilang, kamu Tuhan. Habis itu udah selesai, amin, masuk surga. Bukan gitu, Dol. Bukan begitu. Gitu loh. Itu maksudnya mempertuhan. Orang Kristen tuh wajib mempertuhan Yesus. Yesus tuh harus jadi Tuhan di dalam hidup dia itu. Gitu loh. Nah sekarang kan kita nggak lihat Yesus. Nah makanya ada yang namanya Roh Kudus. Yesus mengutus Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang. Nah, kalau Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, mengendalikan hidup seseorang, orang itu hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Roh Tuhan yang ditempatkan di hatinya, itu mempertuhan itu. Nah, ketika mempertuhan Roh Kudus, ketika mempertuhan Yesus, itu bukan musyrik, itu keinginan Bapa di sorga. Bapa di sorga itu pengen supaya orang itu mempertuhan Yesus, mempertuhan Roh Kudus itu. Jadi Yesus itu bukan Tuhan lain, Roh Kudus itu bukan Tuhan lain, tetapi Tuhan otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Simple pemahamannya, tapi kalian tidak paham-paham juga. Masih saja kalian bilang, jangan kau tuhankan manusia. Katakan, Tuhan itu satu. Ya karena saya malas jawabnya, saya jawab aja. Katakan, wah gitarnya lebih tinggi nih nadanya. Saya juga satu. Ayo. Kau kan bilang Tuhan itu satu, saya juga satu. Saya juga satu. Nah, saya juga satu saya. Man, kita ini bukan bisa bicara masalah jumlah. Masa kalau Tuhannya satu maka masuk surga? Bukan begitu juga dong. Kalau Tuhannya 1/4,
masuk neraka. Kalau Tuhannya satu, masuk surga. Yang penting Tuhannya satu. Mau maling kayak mau apa yang Tuhannya satu. Seolah-olah kita ini lagi ngomong jumlah masuk surga itu ditentukan jumlah Tuhannya berapa. Gitu loh. Kalau jumlahnya 1/4, berarti nggak masuk surga ini. Atau kalau jumlahnya 1/3, Tuhannya 1/3, berarti masuk neraka. Oh, jadi kayak begini diskusi kita ini gimana? Jadi, kekristenan itu bukan bicara mengenai jumlah Tuhan, bukan. Tetapi bagaimana Bapa di surga, ya, bagaimana Bapa di surga itu menjadi Tuhan. Caranya gimana? Cara supaya Bapa di surga itu menjadi Tuhan. Caranya orang-orang itu harus mempertuhan roh yang diutusnya datang ke hati manusia. Gitu loh. Jadi ketika roh Tuhan itu, roh kudus itu tinggal di hati manusia, maka manusia itu nanti akan berjalan sesuai dengan kehendak daripada roh yang ditempatkan di hati manusia itu. Gitu loh. Makanya ada lagunya. Diatur oleh Tuhan. Apa Bapak di surga gini-gini tangannya? Bukan gitu. Cara Bapak di surga mengatur supaya setiap langkah orang itu sesuai dengan Tuhan. Caranya dengan menempatkan rohnya itu tinggal di hati manusia. Gitu maksudnya. Kalau nggak paham-paham juga udah nggak tahu lagi lah. Nanti saya yang bentul-bentulin kepala nanti ke ya, supaya teman-teman paham gitu loh. Jadi pahami dulu kekristenan itu kayak gimana gitu loh. Ya, jangan bilang jangan kau tuhankan manusia. Gimana ditanya mempertuhan kau tidak tahu. Ya. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Yazid. Silakan Yazid. Ayo Yazid, silakan. Yazid. Saya lupa beli galon teman-teman. Akhirnya kita kehabisan air. Ya silakan Yazid. Halo. Yazid. Oke baik, si Yazid kita turunkan dulu ya. Yazid kita turunkan. Kita kasih naik ada Aldi Setia. Aldi Setia. Oh salah pencet. Malah masuk Mas Bima. Silakan Mas Bima. Halo Mas Bima. Makan babi lu. Putus asa ya. Mau makan babi. Orang-orang yang putus asa itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mampu dan tiada mampu membantah argumen yang diberikan kepadanya. Dan tiadalah orang-orang yang putus asa itu tempatnya tiada lain adalah di bawah. Saudara-saudara. Coba naiklah, bantahlah dengan argumen pemahaman kamu gitu loh. Supaya orang itu melihat ada diskusi yang berbobot. Itu Anda datang ke sini cuman bilang-bilang makan babi. Lebih baik makan babi. Babi itu ada nilainya dijual. Lah kalau minum kencing onta. Mana ada nggak dijual kencing onta? Satu-satunya di dunia ini yang jual kencing onta cuman di Arab. Adakah di tempat lain? Kencing onta itu bernilai? Kencing onta itu bernilai cuman di Arab Saudi, saudara-saudara. Makanya banyak orang ke sana berbondong-bondong membeli kencing onta. Nanti dibilang, kamu penistaan ya, penistaan. Loh, saya hanya menjawab ketika kamu naik ke sini makan babi. Teman-teman, babi itu ada nilainya. Banyak yang dibuat dari babi itu. Walaupun di dalam Bible sebenarnya ada ayat yang mengatakan binatang yang berkuku belah dan tidak binatang yang tidak berkuku belah dan tidak memamah biak itu adalah tame. Tidak dikenal dalam agama Kristen itu sebenarnya haram halal. Haram halal itu konsep dalam agama Islam. Dalam agama Kristen itu ada tame dan ada tahor. Tame itu maksudnya bersih, tahor itu maksudnya najis, kotor. Itu hukum kesehatan. Bagus kalau Anda mau mengikuti ajaran dalam Bible itu bagus. Tapi saya hanya ingin menanggapi Anda yang bilang makan-makan babi. Lebih bagus makan babi daripada minum kencingnya onta. Gimana sih kamu itu? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Aldi Setia. Aldi Setia. Aduh, habis suara saya teman-teman. Sampai tetes terakhir nih airnya. Ya, silakan Aldi Setia. Salam Bang. Selamat malam dan selamat malam. Berjumpa lagi Bang. Ya, silakan Bang Aldi Setia. Aldi Setia ini Muslim betul? Ya, Muslim Bang, Muslim. Aldi Setia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan yang dipertuhan oleh orang-orang Islam. Ya, tapi mereka tidak percaya Bang, bagaimana? Banyak yang saya dikatakan apa namanya?
Jadi jangan gini Bang Aldi, jangan bilang nggak ada orang Islam yang percaya bahwa umat Islam mempertuhan Muhammad. Ini contohnya Aldi Setia, ini sudah ngaku, sudah sadar dia mempertuhan Muhammad. Nah, kita kasih naik dulu ya, kita kasih naik. Ada MD Dayat, coba kita kasih naik ya MD Dayat. Ya MD Dayat. Halo bro. MD Dayat. Ya, Bang Daniel, makasih Bang. Bang, ya coba MD Dayat. Ya, gimana Bang MD Dayat? Ini Aldi Setia sudah mengakui Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Coba dicek dulu, jangan-jangan dia Islam gadungan. Coba periksa dulu. Kalau pendapat saya mah nggak menuhankan Muhammad. Silakan Aldi Setia. Jangan saya lah yang menyadarkan. Coba kamu sesama Islam dulu lah yang menyadarkan orang Islam yang nggak sadar. Baterainya mau habis, Silakan. Ya paling berapa detik nih baterainya 10% lagi. Kalau saya mah nggak menuhankan Muhammad. Ya silakan Aldi Setia, silakan bro. Definisi yang dimaksud mempertuhankan itu seperti apa Bang kira-kira? Enggak, kalau saya mah nggak menuhankan. Tanya sama Abang, definisi mempertuhankan itu seperti apa dulu biar paham Abang nanti. Persoalannya begini Bang, banyak umat Islam berselawat kepada Nabi Bang. Jadi apa tujuan berselawat itu Bang? Untuk siapa itu? Sedangkan seluruh umat Islam banyak berselawat kepada Nabi. Ya, kenapa? Untuk saya itu pertanyaannya. Iya, lanjut. Enggak, itu mah yang menurut syariat. Jadi kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau saya pribadi bersolawatnya kepada diri kita sendiri. Saya tidak menanyakan tentang syariat, Bang. Tujuannya bersalawat itu apa? Maksudnya loh. Saya bukan menanyakan syariat, saya paham itu syariat apa. Tapi bukan itu yang saya tanyakan, Bang. Iya, kalau saya pribadi, solawatnya ke Muhammadnya ke sini, akhlaknya. Bukan ke Muhammad yang itu, yang saya nggak tahu. Oh, berarti apabila orang tidak membaca selawat itu tidak berakhlak menurut Abang, gitu kira-kira? Oh, bukan kan? Oh, Abang kan bilang awalnya itu gini, kalau pemahaman saya kan pertamanya masuk Islam itu syahadat. Kalau umat Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi terus tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Terus? Ya kita ini Ya, terus? Muhammad ya utusannya kita ini. Kalau pemahaman saya, makanya di situ ada judul. Jadi maksudnya Abang, aku bersaksi. Tunggu dulu Bang. Yap. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Artinya kan di sini ada kata-kata saksi Bang. Iya. Apakah Abang pernah menyaksikan Allah? Kita harus tahu. Kan kita yang nyaksi, bukan dia bersaksi. Kan kita yang saya bersaksi, aku yang bersaksi tiada Tuhan. Oke, baik. Baik, saya terima Bang, saya terima. Stop dulu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Seperti apa Abang melihat Nabi Muhammad yang dijadikan utusan itu seperti apa? Silakan. Ya, dari syariat-syariat itu akhlak-akhlaknya yang baik. Bang, bukan saya tanya itulah Abangku. Abang sendiri mengatakan tadi aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Nah, pertanyaan saya di sini, seperti apa Abang menyaksikan Muhammad sebagai utusan itu, seperti apa Abang menyaksikannya? Silakan. Lihat dia ngelihat bahwa Allah mengutus Muhammad itu, dilihat dia. Karena menyaksikan Bang. Iya, dilihat sama Silakan. dia. Kemarin dia ngintip di Gua Hiro kemarin waktu Allah mengutus Muhammad. Ya, Makanya Anda iyalah. bersaksi bahwa Allah mengutus Muhammad kan gitu kan? Harus tahu. Kalau kita bersaksi harus tahu. Iya, itu yang saya tanyakan. Ya itu yang saya tanyakan Bang, bukan harus tahu. Nanti biar tahu Abang seperti apa mempertuhankan Muhammad Bang. Pada ujung pangkalnya ke situ nanti. Makanya silakan dulu dari awal karena Abang yang membuka hal ini. Bukan mempertuhankan Muhammad. Kalau Muhammad mah akhlaknya yang baik-baik itu. Kan Tuhan Maksudnya apa ini? Bang, Udah sakit Jadi kepala kan menurut Aldi kan? Abang- Udah sakit kepala kan? Oke lah Aldi, kita kasih naik dulu Muslim yang agak berkualitas sedikit ya, sebentar ya. Soalnya Muslim yang naik kayak begini nih, sebentar Aldi, saya naikkan dulu Muslim yang berkualitas ya. Oke, kita kasih naik ada Bustomi Ahmad. Ya, silakan Bustomi. Nyalakan kamera Bustomi. Silakan. Halo. selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bustomi. Ya, silakan Aldi Setia. Sadarkan, ini orang Islam juga, sadarkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang mempertuhan Muhammad. Anda sebagai Muslim, silakan.
Silakan. Tapi sebenarnya Pak, kesadaran ini ada di Bang Idi sebenarnya menurut saya. Makanya Abang teruskan ini perjuangan ini. Jangan sampai itu. Bang Edis, Masalahnya gimana ceritanya? Ini Masalahnya umat Islam Aldi ini Setia saya Muslim. Begini Aldi Setia. Aldi Setia ini Muslim, Bustomi. Tapi Aldi Setia ini dia mengakui bahwa Islam itu mempertuhan Muhammad. Makanya tolong dicek dulu, jangan-jangan dia Islaman. Coba dicek dulu, bener nggak dia Islam? Coba. Gimana nih putus-putus tadi baru nyambung. Gimana ceritanya? Saya ulang lagi. Aldi Setia yang ada di atasmu ini, dia ini seorang Muslim. Dan dia mengaku bahwa agama Islam itu adalah agama yang mempertuhan Muhammad. Bahkan wajib hukumnya mempertuhan Muhammad. Oke, siap. Nah sekarang coba dicek. Jangan-jangan dia Islam KTP atau Islam gadungan. Coba ditanya dulu. Ya, silakan ngomong bicara siapa ini yang menuhankan Aldi Setia. Silakan Bang Aldi. Nabi Muhammad gimana konsepnya? jadi begini pertanyaan saya langsung kepada kamu ya. Ini umat Islam yang kebanyakan Oke, siap. kan membaca salawat kan. Selalu baca salawat apalagi malam-malam Jumat kan begitu. Pertanyaan saya di sini, apa tujuan Anda membaca salawat kepada Nabi Muhammad? Silakan. Jaringannya Oke, ini kayaknya sinyal kita itu sampai ke dia minggu depan. Ini lewat ini. Lewat apa namanya? Paket kiriman yang paling bawah itu loh, yang nomor rendah sendiri yang sampainya 6 bulan lagi. Nah, makanya delay. Oke, kita turunkan. Ini sakit kepala kalau kita diskusi sama kayak gini, Aldi Setia. Saya sudah pengalaman. Kita udah ngomong panjang lebar, nanti diterima dia berapa menit lagi baru diterima dia. Repot kita kayak begini diskusi sama orang kayak gitu. Oke, kita kasih naik lagi ada Arepa, yuk Arepa. Silakan Arepa. Halo Arepa, Muslim Bang? Muslim Mas, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. malam. Selamat malam, silakan nyalakan kamera Anda. Baik. Selamat malam Mas Edis juga Mas Aldi Setia. Selamat malam Bang Arepa. Selamat malam. Ya, Bang Arepa sudah nyimak dari awal tadi Bang? Oke, nyimak. Ya, gimana Bang? Apakah Aldi Setia dia ini Muslim betulan atau Muslim gadungan karena dia mengakui bahwa agama Islam itu mempertuhan Muhammad? Silakan. Betul. Saya kira Mas Aldi ini salah jalan mungkin. Maksudnya menuhankan Muhammad itu gimana sih? Kita kalau orang Islam, mohon maaf, kalau orang Islam dari kecil sudah dibacakan syahadat, bahkan baru lahir sudah dibacakan adzan dan juga iqamah. Yang dimaksud menuhankan Muhammad itu pakai pasal kita baca selawat tiap malam katakanlah, apalagi malam Jumat kata Mas Aldi. Itu betul. Karena Muhammad merupakan utusan. Pesuruh, katakanlah pesuruh. Jadi patutlah kita itu menyebut nama beliau setiap malam, setiap habis sholat. Patut, karena dia pesuruh Allah. Mas Aldi tahu Allah kan? Saya mau tanya Mas Aldi dulu. Mas Aldi ini Islam atau bukan? Nah, itu tadi maksud saya. Coba dites dulu, entah bacaan Qur'annya, entah bacaan sholatnya. Coba dites dulu. Jangan-jangan dia Islam gadungan. Coba ayo. Kalau pasal Al-Quran, Mas, mungkin kita pun nggak sepandai para ustadz, para kiai baca Al-Quran. Kita jangan lari ke sana saja. Saya cuma mau tanya Mas Aldi ini Islam atau bukan? Gitu saja. Saya tak tanya keturunan, Mas. Saya tanya Mas Islam atau bukan? Ya tentu saya Islam karena keturunan saya Islam. Gimana sih? Betul. Kalau Islam, Mas sembahyang. Ya tentu bukan sembahyang tapi saya salat Bang. Gimana? Bukan sembahyang tapi saya salat. Sholat, bukan salat. Sholat. Iya, Nah, sholat. betul. Kalau tak terima kata salat, sholat. Saya tidak sembahyang tapi saya sholat. Betul, bukan. Kita cuma meluruskan saja. Kita panggil nama Muhammad, bukan kita mengallahkan Muhammad, bukan. Saya bukan mengatakan Allah kan Bang, mempertuhankan. Sama saja, Mas. Karena Allah jangan samakan Allah dengan kata Tuhan Bang, berbeda. Makanya saya tanya sekarang dengan apa? Apa definisi mempertuhankan itu? Silakan. Mempertuhankan itu artinya manut, patuh terhadap ajaran dan fatwa yang beliau sampaikan.
Nah, karena ya sudah, berarti Anda mempertuhan Muhammad lah gimana? belum Mas. Anda kan patuh, turut, manut ajarannya Muhammad, betul nggak? Iya Mas Aldi yang patuh itu. Kalau saya bukan tadi mempertuhan apa? Udah dijawab, mempertuhan tuh manut, patuh, mengikuti ajarannya. Nah, itu Anda lakukan kepada Muhammad. Anda manut, patuh, mengikuti ajaran Muhammad. Makanya Anda mempertuhan Muhammad. Kan udah jelas Anda juga mempertuhan Muhammad sebenarnya. Ini saya bicara sama Mas Edis atau Mas Aldi? Oh ya, silakan lah. Saya diam dulu lah. Nanti saya disangka mengintervensi ya. Silakan coba yuk. Oke. Oke, monggo Mas Aldi. Abang ini menurut definisi abang sendiri sebenarnya mempertuhankan Muhammad, namun abang sendiri tidak sadar loh. Itu maksud saya. Menurut Mas Aldi. Karena saya baca. Menurut Bapak tadi, definisi Bapak tadi bahwa mempertuhankan itu manut. Abang tadi kan bilang seperti itu. Betul. Mengikuti perintahnya, kan begitu. Betul. Nah, sedangkan abang di dalam bacaan-bacaan salat itu tidak putus-putus dengan namanya salawat, Bang. Betul. Jadi apa tujuannya abang membaca salawat itu? Ya. Jadi apa tujuannya abang membaca salawat itu? Kalau Mas sendiri sudah tahu pasal itu, Mas sholat sendiri baca salawat, tujuannya kemana? Coba saya tanya dulu, apa sih definisi salat? Salat itu perintah dari yang kuasa. Muhammad yang membawa wahyu itu turun ke Muhammad untuk umatnya. Tunggu dulu bang. Salat itu perintah, betul? Ya, betul. Kata siapa itu perintah? Kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah itu. Tunggu dulu bang. Tunggu. Perintahnya siapa? Allah itu perkataannya ada di mana? Ada di hati lah. Allah itu perkataannya ada di mana, Bang? Ada di Al-Quran atau di hadis? Semua ada. Al-Quran ada, hadis pun ada. Oh, abang ini kalau begitu, Bang, sama abang ini mencampurkan minuman keras dengan air, Bang, kalau begitu. Kalau semua disamakan. Kalau masuk kata air dengan minuman keras itu hamas. Bukan saya tanya, Bang. Bukan saya tanya dengan abang ini. Yang dimaksud perkataan Allah itu ada di Al-Quran atau di hadis? Di hadis ada, di Al-Quran juga pun ada. Karena hadis dengan Al-Quran itu setara. Oke, di mana di hadis perkataan Al-Quran kata-kata perintah kita itu? Jangan bicara hadis saja. Kita bukan kiai. Nah, ini Bang harus membuktikan dengan kata-kata abang sendiri, Bang. Karena abang mengada-ngada di sini, Bang. Mas Aldi, Islam katanya masih berdebatkan itu selawat. Itu kemana sih arah sembahyangnya, arah sholatnya kamu itu? Makanya saya tanya dengan abang, apa sih tujuan abang berselawat itu? Kan dari awal saya tanya, biar ditemu titik temunya nanti, Bang. Apa tujuannya sih? Saya tak paham. Atau apa definisi selawat? Silakan. Selawat itu mencari syafaat. Mencari syafaat? Syafaat itu seperti apa yang dicari-cari, Bang? Nah, inilah Mas Edis. Saya senang bicara sama Mas Edis saja daripada Mas Aldi. Mas Aldi ini katanya Islam. Iya, makanya diuji dulu. Selawat. Bang Ari, Bang Arepa, coba diuji dulu. Jangan-jangan dia ini Islam gadungan, coba. Jelas makanya itu. Uji dulu. Gimana cara ujinya? Islam tak macam itu, Mas. Iya, makanya diuji Islam dulu. Ya Islam. Coba apa bacaan sholat? Bacaan ayat coba diuji dulu. Saya bukan kiai, Mas. Berarti Anda cuma fitnah mengatakan dia bukan Islam. Lah, dia sholat, dia baca selawat, baca Fatihah, dia tahu kok kemana arahnya selawat, kemana arahnya sholat itu tahu. Coba silakan Aldi, coba jelaskan sendiri Aldi. Coba bacaan sholat gimana? Bacaan sholat coba. Banyak Muslim mengatakan Anda Islam KTP, coba silakan. Coba kalau sembahyang duhur saja, bacanya gimana? Iya kan? Gimana kalau sholat duhur? Coba. Kalau sholat duhur, usalli fardal zuhri, kan begitu kan kalau duhur. Kalau asar usalli fardal asri kan begitu. Kalau maghrib usalli fardal maghribi. Ini nyata dan sudah. Dimulai. Ini nyata sudah bacanya cuma sampai di situ, usalli fardal zuhri. Terus sampai selesai itu. Arbarakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini saya, Bang, kok diajarin di roomnya Bang Idis, Bang. Saya sudah bilang berkali-kali, Aldi Setia ini Islam tulen, asli Islam. Jadi nggak usah kalian bilang ini Islam KTP, ini Islam. Ini Islam betulan. Jadi jangan bilang saya ngada-ngada. Iya, tapi kenapa dia masih memperdebatkan baca selawat? Ya, silakan coba jawab dulu. Kenapa masih memperdebatkan? Silakan. Buat apa sembahyang? Mananya kita mau debat Islam, kita mau debat Islam sama Islam nggak penting.
Bukan masalahnya abang ini tidak tahu definisi selawat, Bang. Abang bilang tadi mencari-cari apa namanya, apa tadi bilang? Mencari-cari apa? Pahala apa? Mencari syafaat. Syafaat. Mencari-cari syafaat, sejak kapan syafaat itu hilang, Bang? Kok dicari-cari? Nah, itu sudah udah ketahuan. Supaya ketahuan. mendapatkan syafaat, maksudnya begitu mungkin. Nah, kalau boleh, kalau bilang begitu boleh. Boleh jadi. Kalau begitu boleh, tapi kalau menurut saya, Bang, yang dimaksud definisi selawat itu suatu pujian kepada Nabi Muhammad. Karena kenapa Muhammad itu dipuji? Karena dia Tuhan. Jadi sebagaimana kita umatnya untuk memuji dia, karena suatu saat nanti dia akan turun, akan menolong kita. Itu namanya Tuhan. Maka kita wajib, Bang, memuja dan memuji dia. Nah, sekarang ini coba gantian saya nih. Kalau ada orang Kristen di gereja, ya kan? Kami besok nih, misalnya hari Minggu kan, ke gereja. Kami bilang, Yesus, kami memujimu, ya kan? Kami muliakan Engkau. Kami nyanyi di gereja, ya kan? Ya kan? Ya. Nyanyi kami di gereja, memuji, memuliakan Yesus. Ada orang Islam lewat nih. Jangan berisik. Itu orang Islam lagi nyembah Yesus. Orang Islam lagi menuhankan Tuhannya. Nah, betul kan? Nah, kalau orang Islam, bukan orang Yesus macam itu. Bukan orang Kristen lagi. Oh, maksudnya orang Kristen. Gini, ketika ada orang Kristen di gereja memuji-muji Yesus, orang Islam lewat langsung bilang, jangan berisik. Orang Kristen lagi menyembah Tuhannya. Nah, sekarang kalau ada orang Islam di jalan gelar tikar, pukul-pukul rebana, prung, Muhammadku, dengarlah seruanku, Muhammadku, dengarlah seruanku, ya Rasulullah. Nah, kalian juga muliakan Muhammad, memuji Muhammad. Makanya kalau ada orang Kristen lewat, kami juga berbisik, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Tidak apa-apa. Itu namanya saling menghargai. Masalahnya kamu nggak sadar kamu nuhanin Muhammad. Itu saya setuju itu. Betul, Mas Ade. Iya, masalahnya kalian nuhanin Muhammad. Muhammad itu Tuhan kalian nggak waras, nggak sadar-sadar. Yang sadar cuma Ali setia. Kalau menuarkan Muhammad bukan. Tapi dia Rasul saya. Rasul orang Islam. Rasul sulit ya, silakan Ali lah. Makanya saya saja sampai pengen guling-guling di pasir. Udah Mas, saya sama Mas Aldi mau debat percuma. Macam tak ada guna sama Mas Aldi ini. Saya mau turun saja, Mas. Oke, silakan. Oke, kita kasih naik lagi yang lain ya. Kita kasih naik, ada Ahmad SJ ya, Ahmad. Saya heran, standar ganda loh. Giliran kami orang Kristen, ya kan, bernyanyi-nyanyi. Kalian bilang menuhankan Yesus. Giliran kalian nyanyi-nyanyi kepada Muhammad, kalian nggak ngaku menuhankan. Gimana kalian ini? Ya Ahmad, silakan Bro Ahmad, nyalakan kamera Bro. Ahmad? Ya, silakan nyalakan kamera. Yuk diskusi dengan baik yuk, silakan. Yuk diskusi dengan baik ya. Ya. Mana ini kameramu? Iya ini Bang. Nah, ya, silakan Bro Ahmad. Ya, silakan. Gimana Bang ini Bang? Tadi kan tadi kita sudah diskusi panjang lebar nih. Ini Aldi Setia, dia Muslim, ya kan? Nah, dia sudah bukan Muslim itu Bang. Bukan Muslim Bang. Coba dites, silakan dites. Iya, bukan Muslim. Kalau Muslim, tentu Tuhannya itu adalah Allah. Karena dalam Al-Quran, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak ada itu di Quran. Nggak ada di mana? Oke, di mana di Quran mana ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Di mana? Di Quran mana? Di dalam surat Al-Baqarah. Coba buka. Coba dibuka. Quran berapa? Ayat kursi. Coba bacakan ayat kursi Aldi Setia. Coba ada nggak di situ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Coba. Iya, saya bacakan. Allah. Nggak, Aldi Setia aja. Coba Aldi, silakan Aldi. Oh, nggak bisa itu Bang, bukan Bang. Loh, tadi katanya dia bukan Muslim. Gimana sih? Dia mungkin mengaku Muslim, tapi syariatnya saya yakin salah kalau menganggap Nabi Muhammad Rasulullah. Rasul itu Bang, saya mau uji dia. Jadi Bang Adi ini keliru ini Bang. Jangan sampai ada di room. Kemudian Bang, saya terima itu. Saya terima itu. Tapi saya ingin membuktikan keislaman Abang juga. Saya mau tanya dengan Abang, apa yang dimaksud definisi Islam Bang? Apa yang dimaksud Islam? Silakan. Bukan itu Bang, itu tidak substansial Bang. Abang itu menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, itu sudah keliru. Abang kan tidak mengatakan. Saya terima kekeliruan saya Bang. Cuman saya ingin ngetes kepada Abang. La ilaha illallah sebagai orang Islam Muhammadur Rasulullah. Muhammad sebagai Allah. Tunggu dulu Bang. Sebentar. Kalau memang Abang tidak mengakui bahwa saya Islam, saya terima. Tapi saya mau tes dulu kepada Abang. Nah, berarti sudah selesai, Host. Sudah selesai, Host. Berarti memang bukan Islam, Host nih, Host. Masalahnya siapa yang Islam atau tidak ini? Saya tes dulu. Izin, Host. Berarti sudah bukan Islam ini, Host. Mau lari?
Saya enggak akan lari saya. Loh, dia Ini bilang saya terima kalau Anda menuduh saya bukan Islam. Ya, sudah selesai. Tapi itu tuduhan Anda, tapi dia tetaplah seorang Muslim. Enggak, ketika dia sudah menerima, berarti sudah selesai bahwa dia memang bukan Islam. Karena Islam iya, tapi saya mau ngetes dulu sama Abang. Apakah Abang Islam kan mengatakan Islam Muhammad betulan sebagai Tuhan itu sudah salah. Izin salah itu host. Bang, saya tahu. Saya yakin host juga tahu. Bang, iya saya salah. Host juga tahu. Bang, tunggu dulu, saya salah. Di Islam itu tidak ada Tuhan Muhammad, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, gak ada. Tuhan ayah, Tuhan anak itu gak ada di dalam Islam. Di Islam itu la ilaha illallah Muhammadur Muhammad Rasulullah. Selesai. Bang, bolehkah saya sebentar? Jangan mengatasnamakan Islam. Saban boleh generasi apapun, tapi jangan mengatasnamakan Islam kalau memang tidak Islam. Karena habis Bang kalau saya Islam bisa dianggap sebagai ini pencemaran atau framing. Penistaan. Mulai ini senjata pamungkas. Senjata pamungkasnya orang Islam yang hebat. Senjata pamungkasnya orang Islam. Lapor. Tidak. Kalau seperti sekarang saya tanya sama jelas. Jadi abang menyembah Allah. Jadi kalau abang menyembah Allah. Saya orang Kristen. Jelas itu. Tetapi kalau abang ngaku-ngaku Islam kemudian mengatakan Muhammad sebagai Tuhan, sesat itu. Nggak ada sedikit pun. Jadi gini ya, di Islam itu kan banyak golongan-golongan. Tidak ada satupun golongan yang kemudian Muhammad sebagai Tuhan, nggak ada. Oh, ada. Nggak ada, Bang. Ada. Mau saya putarkan videonya? Nggak ada. Itu golongan apa itu? Nggak ada. Nggak percaya. Kan masalahnya ada atau tidak, keberadaannya golongan ada atau tidak itu, gitu kan? Bang, golongan-golongan itu berbeda dalam hal-hal furu'iyah, Bang. Dalam hal-hal yang tidak substansial. Bukan saya tanya sama tauhidan. Nih ya, coba dengarkan ini ya. Coba dengarkan ini. Nih. Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Kalau iya sama semangat ini. Kelompok-kelompok yang ingin merusak itu. Loh, katanya tidak ada. Ya, itu kelompok-kelompok yang ingin merusak. Berarti ada nggak orang Islam yang meyakini bahwa Allah itu Muhammad? Bukan, ada. Loh, gimana sih? Ini pengajian loh, ini pengajian. Ini justru orang-orang yang dalam ilmunya. Dengerin. Bang, video bisa dibuat oleh siapapun, Bang. Video atau pengajian itu bisa dibuat oleh siapapun. Coba dengarkan dulu, Bang. Diri dengan namanya, diri dengan sifatnya, diri dengan wujudnya, tidak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Makanya orang ahli thariqah, ahli tasawuf, dia bukan mengingat lapas Allah. Dia itu suara saya putih, Bang. Tulisan Allah. Suara saya putih lagi, aduh fitnah yang nyata, bukan, Bang. Saya putih di mana? Nih, muslim yang lain nih, Suara saya putih itu. Allah namanya Muhammad wujud. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah tujukan nama. Wujudnya itu adalah Muhammad merupanya Jadi sebenarnya Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Asal. Yes, sedikit 3-in-1. Jangan bahasa keluarnya nih. Jangan bilang nggak ada, Bang. Justru sekarang orang Islam sudah banyak yang sadar kalau Muhammad itu adalah nih dengar lagi nih ya nih. Saya Nurul Adlina. Saya Mujahid. Kami menyokong dan berpegang teguh dengan ajaran Syiah yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Allah ialah nama pangkat kebesaran yang teragung yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW. Nama ialah subjektif, abstrak, bukan konkret dan bukan sesuatu. Ini bermakna Allah merupakan subjek dan Nabi Muhammad SAW ialah objek. Untuk dijadikan contoh, kita boleh ambil filem Piramli yang bertajuk Sarjan Hasan. Sarjan ialah subjek kerana ianya tidak mempunyai jisim dan tidak mempunyai jirib. Manakala Hasan pula ialah objek kerana Hasan mempunyai dengarkan suaranya orang yang tidak jelas, Bang. Jika tiada Sarjan, tiada Hasan. Begitu juga sebaliknya. Itu suaranya orang. Itu suaranya orang. Loh, gimana? Katanya tidak ada orang Islam yang mempertuhan Muhammad. Buktinya sudah makin banyak orang Islam yang sadar bahwa Muhammad itu adalah wujudnya Allah. Nggak boleh gitu loh. Loh, kok nggak boleh? Ada loh Muslim yang mengatakan Allah itu hanya nama saja. Wujud dari Allah itu adalah Muhammad. Gimana sih? Itu kelompok-kelompok. Ada yang kelompok yang mengaku tadi sebagai. Anda bilang tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Allah itu Muhammad. Sekarang itu hanya kelompok-kelompok saja. Tapi itu sudah rungkat, host. Sudah dilarang. Gimana? Muhammad mengatakan apa? Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Benar nggak? Host. Ya itu yang coba kenapa sekarang mukamu kamu bilang kan? Sudah mulai malu. Kalau yang itu malu dia, teman-teman. Ayo, kalau yang mana? Itu soal mana ini mukamu mana?
Suara saya supaya genah itu loh. Oke, gini Bang Ahmad. Pak Ahmad, gini. Benar tidak Muhammad mengatakan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan? Ya. Oke, yang masuk surga hanya satu golongan saja? Itu furu'iyah yang berbeda-beda itu. Iya, berarti yang benar hanya satu golongan, yang 72 sesat, betul? Ya. Nah, sekarang yang mayoritas atau yang minoritas yang benar? Enggak, Pak, ini malah kebenaran itu bukan di voting, Loh, 73 artinya sebagian besar 99% golongan gitu. Islam itu yang itu hanya satu maunya kan di voting oleh Islam hostnya. yang akan masuk surga. Itu nggak bisa di voting, kalian ini saudara-saudara? Nah, kebenaran mau di voting gimana sih, host? Muhammad sendiri bilang yang masuk surga itu hanya satu golongan, yang 99% masuk neraka. Sebentar Bang Edi, saya mau tanya Bang Edi sama dia Bang Ahmad ini. Bang Ahmad ini menyembah Allah atau menyembah siapa Bang Ahmad? Saya menyembah Allah. Oke, baik. Seperti apa Allah yang disembah Bang Ahmad? Udah, jangan berdebat dengan itu. Tulisan yang di dinding itu maksudnya. Jangan berdebat itu kamu jangan berdebat itu, ada komanya sendiri. Seperti itu. Berat. Jadi jangan berdebat seperti itu. Bang, Muhammad pernah berkata, barang siapa yang mentaatiku, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Betul. Saya ketemu Bang Aldi ini. Bang, barang siapa yang taat kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul nggak? DM saya. Iya, artinya Muhammad itu sebenarnya perwujudan dari Allah. Betul nggak? Tapi kenapa orang yang taat sama Muhammad sama dengan taat kepada Allah? Iya, karena yang membawa risalah ketauhidan, risalah. Oke, taatnya sama Muhammad atau taat sama Allah? Yang membawa itu Nabi Muhammad. Iya, berarti taatnya kepada Allah apa kepada Muhammad? Begini dalam Islam. Nah, macet kau. Jangan bilang macet. Saya jelaskan. Iya, berarti taatnya kepada Muhammad apa kepada Allah? Coba. Ati Allah wa ati Rasul. Ya, berarti taat kepada Muhammad apa kepada Allah? Ati Allah wa ati Rasul dalam Islam. Nah, malah mutar-mutar ditanya taat kepada Muhammad apa kepada Allah, malah mutar-mutar aja jawabnya. Aduh. Ya, silakan Aldi. Coba penutup gimana kira-kira pesan Anda kepada muslim-muslim yang lain nih biar sadar. Coba silakan. Ya, kalau menurut pesan saya Bang sama Islam-Islam yang di bawah, yang menonton di bawah, selalu naik ke roomnya Bang Edi, saya selalu mantau dari bawah ya. Jadi tolong kepada semua Islam, apabila naik ke roomnya Bang Edis, ya, kamu harus mempelajari ilmu yang lebih dalam dulu. Karena apa? Bang Edis di sini tujuannya hanya untuk mengetes kamu, ya. Bukan dia menghina, bukan dia menista. Tujuan Bang Edis tidak lain hanya untuk mempercerdaskan kamu sebagaimana orang Islam. Biar lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku nanti. Apabila kamu menyembah Yesus, aku menyembah Muhammad, sudah selesai. Bang Edis itu sebenarnya ingin seperti itu. Namun kalian semua tidak memahami apa definisi Tuhan. Ini yang masalah, termasuk si Ustadz PI, si Rasid, si Nandar, siapa lagi yang tadi siang itu, siapa punya janggut itu? Azam. Itu semua orang-orang botol. Tidak tahu kata mempertuhankan, definisi Tuhan saja tidak tahu, bahasa sampai ke ujung langit dipelajari. Sedangkan definisi Tuhan saja tidak tahu. Termasuk semua saya dengar, si Ustadz PE pernah berdiskusi dengan Bang Idis, si siapa lagi itu? Ada lagi Bang yang hafal Al-Quran itu, siapa itu? Siapa? Ustadz siapa itu? Selalu debat dengan Abang Idis itu. Tadi siang itu yang janggutnya hitam itu lebih botol lagi itu. Botol lagi. Kalau ini kau Islam semua mempermalukan Islam sendiri. Pelajarilah tauhid, pelajarilah tasawuf. Ada ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu pelajari dulu. Nanti apabila kau sudah paham syariat, tarekat, hakikat, makrifat, baru kau naik ke roomnya Bang Idis. Bang Idis ini semua uji. Ya, Husain Ali silakan. Ini Husain Ali ini jangan-jangan Habib ini. Ayo silakan. Husain. Habib. Ya silakan Habib. Jangan macam-macam sama Habib, turunan Nabi ini. Silakan. Habib, Husain, Ali. Halo? Saya komen dulu nih ya. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Habib. Nah, gitu ya. Habib betul Habib nih? Habib enggak? Terserah mau dipanggil apa. Wis Habib nih, turunan Nabi ini. Walaupun di dalam Al-Quran dikatakan, makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu pun di antara kalian. Tapi zaman sekarang banyak orang mengaku Muhammad itu adalah nenek. Ya, silakan. Oke. Silakan. Aldi, saya ingatkan kamu. Kamu kan tidak berada di Indonesia, saya tahu kamu. Kamu mantan orang Islam keluar.
tolong jangan framing-framing seperti ini ya. Jangan mengadu kami sesama umat Islam. Kamu sama dengan Saifuddin. Kamu sama seperti Saifuddin. Framingnya Ya. saya di mana? Framingnya saya di mana, Bang? Bukan, saya nggak ngomong dengan Aldi. Ini sama si Edis. Oh. Ya. Saya ingatkan Baru kamu, naik Edis, kamu saja. tidak berada Sudah di Indonesia. terbukti Saya mana tahu yang kamu. salah bicara. Sudah. Saya ingatkan kamu. Saya ingatkan kamu sekali lagi. Ya, kamu sama seperti Saifuddin yang di Amerika melarikan diri dari Indonesia dicari. Loh, karena sekarang saya tanya karena apa? Karena kamu sudah menghina orang-orang Islam. Dalilnya Ingat di itu. mana? Di mana saya dalilnya saya menghina? Saya tahu kamu. Saya tahu kamu. Di mana Saya dalilnya saya tahu kamu. menghina? Coba saya tanya dulu. Kenapa Dalilnya kamu di mana? lari dari Indonesia? Semua Dalilnya orang di banyak mana? nggak tahu kamu. Saya tahu Coba kamu. dalil. Saya nggak mau pakai dalil. Berarti kamu ngarang bebas saja. Bukan ngarang. Kamu kalau belajar Islam, lakum dinukum wala. Coba saya tanya Aldi yang Muslim. Bang Aldi, Anda Muslim? Kalau kamu keluar dari Islam, ya sudah. Nggak Coba usah Bang kamu Aldi, membahas Bang Aldi, Islam. Anda Muslim? Coba dibuka Saya dulu nggak mikrofonnya, tahu Bang. dengan Jangan kamu. tutup. Oke. Apakah Ya, kalau saya kamu pernah sudah keluar menghina dari agama ya Islam? Silakan. Kamu mau nganut agama apapun silakan. Tetapi kamu jangan lagi membahas Islam. Ya, saya ingatkan kamu. Anda takut banyak umat yang murtad? Kamu halal darah kamu bagi kami. Tuh kan? Halal kan? Ingat kamu. Saya cari kamu ya. Kamu bukan di Amerika, di Indonesia kamu keberadaan kamu ini. Saya tahu. Ingat itu. Bang Ali. Nggak Bang usah Ali Ali. walaupun mencari Jangan Bang Edi. jangan dia mengadu kita sesama umat Islam. Ini orang ini Bukan jelek. masalah pengaduan Bang Ali. Kita ini bukan anak kecil lagi kok boleh Iya, betul. diadu. Apa maksud dia? Jangan seperti itu. Kita bukan anak kecil lagi. Coba stop menuhankan Yesus. Enak nggak digituin? Lu enggak apa-apa. Kami Kenapa? lanjut terus menuhankan Kamu Yesus. coba kembali kamu ke Indonesia. Kita Lanjut menuhankan Yesus gimana? Yang stop itu sekarang menuhankan kamu, Muhammad Kamu gimana? Aldis, kamu ketemu saya sekarang. Saya bisa naik. Saya monitor kamu terus ya. Saifuddin kau udah nggak naik lagi karena ketemu saya. Kamu tidak berada di Indonesia. Tuh Kalau kan? kamu memang hebat, kembali ke Indonesia. Tuh kan? Apa hubungan? Coba, Bang Ali saya turunkan bentar ya, biar saya diskusi dengan dia ya. Ya, kamu berani nggak kembali ke Baik, Indonesia? sebentar. Gini, coba gimana? Kembali Silakan. ke Indonesia. Sebentar. Sabar. Kembali ke Pelan-pelan ya. Indonesia. Pelan-pelan, Kembali ke sabar dulu. Indonesia. Sabar Saya dulu. tahu kamu. Pelan-pelan, sabar. Nggak usah pelan-pelan. Berhenti dulu kamu seperti ini ya. Membuka room seperti ini, berhenti. Gimana? Kamu Silakan. nanti dapat kamu nanti. Dapat Ingat gimana? itu. Orang Islam itu walaupun KTP, ingat kalau sudah Allahu Akbar, nyawa taruhannya. Tuh kan? Udah bener saya bilang kan? Kalau Ya enggak, kalau sudah mengucapkan Allahu Akbar begini, berarti kalau mau berarti diskusi kerasukan, tentang betul? Islam, nggak usah kasih judul seperti ini. Lu kok bener yang saya bilang ini stop menuhankan Muhammad. Kamu malah nggak mau berhenti menuhankan Muhammad. Nggak boleh seperti itu. Loh, betul nggak? Stop menuhankan Muhammad. Jangan tuh menuhankan Muhammad. Berhenti, betul nggak? Saya nggak mau. Kamu kembali ke Indonesia. Yuk kita berdebat di dalam. Kan? Berani nggak kamu? Gimana? Kita ketemu. Ngapain? Berani nggak kamu ketemu? Iya, mau Berani nggak? ngapain? Ya kita ketemu berdebat masalah agama. Berdebat orang kamu saja ketemu tujuannya hanya untuk menghalalkan darah. Ini saya pegang kitab semua Al-Quran ada berapa? Oke, kita berdebat di mana? Coba Kamu ketemu? baca surat Al-Jasiyah nomor 23. Nggak usah. Kamu kan bukan Islam. Kenapa saya harus membuka dengan kamu? Loh, kamu supaya kamu sadar kamu mempertuhan Muhammad. Sudah, kamu Gimana kan sih? keluar dari Islam, saya tahu. Kamu sudah keluar dari Islam, murtad kamu. Kenapa membahas Islam lagi? Justru Bahas aja saya agamamu. ini mengajarkan kepada kamu supaya kamu berhenti menuhankan Muhammad. Saya nggak kenal kamu, saya nggak mau tahu kamu. Kalau kita mau berdebat, kita ketemu di mana? Oke. Ketemu di forum mana? kita. Di mana? Nggak perlu, Pak. Kembali kamu ke Indonesia. Sebentar, kalau dari logat-logat bicara ini dari mana? Asal usul dari mana? Saya nggak perlu tahu kamu. Saya Nah, orang kan Indonesia. katanya mau diajak berdebat. Ayo, Tapi kamu ditanya kembali ke apa? Indonesia. Anda bingung gimana? Kembali ke Indonesia. Berani? Iya, Kalau alamatnya kamu di nggak ada mana? ongkos, Di mana kamunya di Indonesia di mana? Ayo, di mana? Mau di Jakarta, di Sumatera, di mana aja boleh. Di mana? Dari logat-logat bicaramu saya seperti terkesan ya Ulun Lapong, bukan? Niko Saya nggak Lapong. mau kenal kamu. Aduh, gimana Sumatera. katanya? Ditanya di mana Indonesia di mana? Kita mau di Jakarta. Boleh. Di mana kamu Hai, mau? di rumahmu langsung gimana? Kalau di rumah saya halal darah kamu. Tuh kan? Katanya mau diskusi. Ya, Kalau karena diskusi kamu itu adu kan sudah keluar argumen. dari Islam. Kamu sama dengan Saifuddin. Persis ini. Kamu kayak Beda lah Saifuddin. kok sama. Jangan disamakan. Kamu sama Setiap persis orang kayak itu Saifuddin. punya Sekarang pemahaman, begini, pemikiran kamu itu masing-masing. tidak usah membahas agama Islam. Berarti hanya orang Islam saja yang boleh bahas agama Islam. Nggak boleh. Orang Kamu Islam bukan nggak. orang Islam. Coba ini. Ini apa ini? Ini sekarang saya Saya tanya dulu. nggak Ini tahu. tulisan apa? Jangan kabur ya. Saya nggak Mari. Ini kenal tulisan kamu. apa? Ya, tapi kan itu di dalam forum tertentu. Bukan forum seperti lihat tuh. Oh, kalau itu kan di forum tertentu. Sekarang Jadi kan kalau orang Islam Islam bahas berani. agama Kristen boleh. Sekarang saya tanya kamu, orang Islam berani seperti ini membahas kamu? Kembali ke Indonesia. Banyak. Kembali ke Indonesia kamu. Karena kalau Kembali. orang Islam bahas agama Kristen itu namanya Ya kembali. dakwah. Kalau kamu merasa hebat, Kalau orang kembali Kristen ke Indonesia. menjawab atau membahas agama Islam namanya penistaan agama. Kembali ke Indonesia kalau kamu hebat. Ayo kita berdebat. Loh, saya sudah tanya tadi di mana alamatmu? Di mana? Iya.
kembali dulu kamu ke Indonesia. Aduh, ditanya alamat. Coba, kamu kan nggak sopan, pakai kacamata, pakai topi, buka rumah seperti ini. Kemarin sudah saya tantang gurumu si Juma. Ayo kita diskusi. Saya lepas kacamata. Gimana? Saya bukan guru saya si Juma. Saya bagus-bagus sekarang. Coba berarti Juma bukan guru kalian. Wah, saya nggak punya guru Juma. Buka kacamata. Berarti si Juma bukan boleh itu Juma tuh. Kau tidak diakui lagi. Tidak diakui lagi si Juma, saudara. Buka kacamatamu. Hei, setan, buka kacamatamu. Kan? Kesetanan kan? Si Juma bilang suruh dia lepas masker, saya buka kacamata, kan sudah saya bilang. Ya, saya kan berhadapan dengan kamu, bukan Zuma saya. Oh, berarti si Juma sudah tidak, berarti dia sesat ya? Saya nggak tahu, saya nggak mau mengatakan dia sesat. Nah. Justru saya ini menanggapi si Juma yang setiap hari keluar-keluar. Punya etika dan moral, buka kacamata hitam kamu. Jadi si Juma kalau pakai masker nggak apa-apa? Saya jangan mengalihkan. Loh. Kalau si Juma buka masker nggak apa-apa? Etika, buka kacamata hitam kamu. Jadi kalau si Juma pakai masker nggak apa-apa? Saya nggak menyinggung orang. Biar ngapa? Edis TV. Kalau kamu punya moral dan etika, tandai orang ini, tandai sudah. Kalau sudah teriak Allah Akbar, sudah halal darahnya. Halal darahmu. Betul kan? Halal kan darahnya kan? Halal darahmu. Betul kan? Halal darah kan? Halal darahmu. Tuh kan? Betul saudara-saudara. Ke Indonesia, kamu sama saya Budin ya. Udah kesehatan kan? Kerasukan. Kembali kamu ke Indonesia. Kerasukan. Biar ngapa? Kembali kamu ke Indonesia. Biar ngapa? Berhadapan dengan kami. Biar ngapa berhadapan? Kita berhadapan adu argumen agama. Kalau adu argumen kalian kalah. Apanya yang kalah? Kalau kalian adu argumen kalian kalah. Yang kalian lakukan adalah halal darahnya, saudara-saudara. Sekarang saya tanya, kalau di Kristen itu babi itu boleh apa nggak dimakan? Di dalam Bible? Iya ada, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa orang Kristen makan babi? Karena dihalalkan sama Isa di dalam Al-Quran. Nah, kan juga tuh. Oke, apa yang dihalalkan Isa? Dalam Islam itu haram. Oke, apa yang dihalalkan oleh Isa yang tadinya haram? Setan kamu gimana sih? Sekarang tanya. Apa yang dihalalkan oleh Isa yang tadinya haram? Kamu ini memang bahaya dengan kamu ini. Gimana katanya mau diskusi? Bukan diskusi seperti ini. Kalau diskusi itu ayo kita ketemu. Dengar, Haji Hussein Ali, dengar. Lepaskan kacamatamu. Tadi kamu bilang bahwasanya babi haram. Betul. Lepaskan kacamatamu kalau kamu beretika. Kenapa Anda saja pakai kacamata kok? Setan kamu. Kamu setan. Berarti bukan mau diskusi ini, mau marah-marah. Bukan marah-marah. Kalau kamu beretika, nah kan kesetanan kan, kesetanan kesurupan kan? Kamu yang setan. Kamu penganut setan. Kamu ini setan. Setan kamu. Saya cari kamu. Dapat kamu. Saya cari kamu. Dapat kamu ya. Biar ngapa dicari? Saya ketemu. Dicari di mana? Terserah, pulang kamu. Iya. Oh nggak apa-apa. Saya kasih inbox alamatnya. Di mana? Inbox. Amerika. Tapi alamatmu di mana alamatmu? Saya nggak perlu tahu alamat. Nah, berarti ngapain kalau kayak gitu caranya? Tuh kan, kesurupan kan, kesetanan kan? Kamu kesetanan pakai kacamata. Loh, gimana kayak begini? Kalau nih, orang 19.000 orang sudah menjadi saksi bagaimana tabiat seorang Islam. Saya pakai sopan. Ketika mereka diajak diskusi, mereka kesetanan kesurupan. Sebagai umat Kristen yang sopan. Ya? Gimana? Diskusi yang bagus, diskusi saja, jangan kesurupan kalau begitu. Kamu yang sopan dan punya etika, punya moral, punya etika. Lepaskan jelas dari tadi. Coba, apa yang dihalalkan oleh Isa di dalam Al-Quran? Saya tanya dengan kamu, nggak usah nyimpang. Lepaskan kacamata kamu. Apa yang dihalalkan oleh Isa di dalam Al-Quran? Ayo, saya screenshot kamu. Oke. Screenshot kamu. Awas kamu Kedah. Awas Kedah kamu Kedah. Awas nih Kedah. Saya cari kamu dapat. Cari kamu Kedah. Kalau kamu Kristen yang sopan, nggak seperti ini. Saudara-saudara ini. Coba apa yang dihalalkan Isa di dalam Al-Quran? Saudara-saudara umat Kristen yang tidak beretika. Saudara-saudara. Di mana dalam Al-Quran bahwasanya saudara-saudara inilah contoh umat Kristen yang tidak bermoral dan beretika. Tidak bermoral. Di mana tidak bermoralnya coba? Umat Kristen yang tidak beretika dan tidak bermoral. Saudara-saudara. Jadi kalau ada Bible benarkah Bible dipalsukan? Itu maksudnya orang Kristen bermoral ya kan? Inilah contoh orang-orang Kristen yang tidak beretika dan tidak bermoral. Saudara-saudara, inilah contoh orang-orang Kristen yang tidak beretika dan bermoral. Oh, dia udah biasa begini. Contoh orang Kristen orang seperti ini. Saudara-saudara. Udah biasa dia begini kan? Udah biasa dia begini dari kepalanya begini. Orang-orang seperti itu kan? Orang-orang nanti nggak capek-capek berbagi. Orang seperti setan seperti ini yang tidak beretika dan tidak bermoral. Kamu ketemu lawan malam ini. Terus, udah capek? Kalau saya tidak mau membahas agama dengan kamu, ya karena kamu takut. Gimana kamu mau ngajak saya diskusi? Kenapa saya kamu ditanya itu aja langsung meninggal? Kamu tidak punya hak membahas Islam karena kamu sudah keluar dari Islam. Kapan saya jadi Islam? Kamu pernah jadi orang Islam? Kapan?
Hai kau umat Kristen, janganlah tiru orang-orang seperti ini yang tidak punya Kapan moral. saya jadi orang Islam? Hai Ditanya kapan saya jadi orang orang Islam? Kristen, tidak, janganlah kau contoh orang-orang seperti ini yang tidak punya etika dan tidak Saya punya tanya moral. kapan Hai saya menjadi orang Kristen, Islam? janganlah Kapan? kau Di contoh mana? Coba orang-orang kapan? seperti Edis ini yang tidak punya moral dan etika. Hai Fitnah orang-orang terus Kristen. mereka, saudara-saudara. Hai orang-orang Kristen, janganlah Kapan kau contoh saya orang pernah seperti ini. jadi orang Hai Islam? Coba orang-orang jawab. Kristen, janganlah kau contoh orang-orang seperti ini yang tidak punya moral dan etika. Habib kayak begini kualitasnya. Janganlah kau contoh orang-orang seperti ini yang tidak Gimana punya kualitas etika. Habib jadi seperti Lepaskan ini? Gimana, kacamatamu, lepaskan topimu kalau kau bermoral. Loh, gimana tabiat orang Islam? Kenapa orang Islam kok tabiatnya seperti kamu? Coba. Saya orang yang beretika dan bermoral. Contoh saya berhadapan dengan Yaudah, orang yang coba, sopan. coba. Kalau mau Sebagai diskusi umat dengan Islam, baik, saya coba. tunjukkan Apa yang bahwa saya dihalalkan orang oleh Islam. Isa? Coba. Kalau kau orang Kristen yang punya moral dan etika, lepaskan Coba, topi di mana? dan kacamata. Di mana Isa di dalam apa yang dihalalkan Isa Hai di dalam keturunan Al-Quran? setan Edis, lepaskan kacamata dan topimu. Baik, karena kamu tidak menjawab. Baik. Hai, Permisi ya. Karena kamu tidak Ya, menjawab. Hai Edis. Hai Ngapain? Edis. Awa. Aduh. Baik, saya tanya lagi ya. Kita kasih naik ada Jarot. Silakan. Ya, silakan Jarot. Muslim, Bang? Halo, Jarot. Baik, tidak nyambung ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Rasta. Ya, silakan Rasta. Halo? Rasta? Salam, maaf abang. Salah pencet. Oke, itu saya tadi turunkan aku ya. mau- Saya turunkan ya. Kita kasih naik ada sebentar. Meksuari Mulen ya, silakan. Meksuari Mulen Muslim. Meksuari? Salah. Ya, Muslim, Bang. Bukan. Baik, yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik dulu ya. Tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Biar yang Muslim dulu ya, kita kasih naik ya. Silakan Jo, DHO, Jo. Silakan Jo. Halo Jo. Kita masih menanti-nantikan. Semoga masih ada Islam yang kalau datang kalau diskusi nggak marah-marah, menghalalkan darah, ya kan? Seperti Egy Sujana itu. Diajak diskusi, tapi ketika imannya dibahas halal darah. Ayo silakan. Jo. Muslim, Bang? Halo Jo. Kenapa sih di Indonesia kok banyak sinyal pada nggak beres nih? Kenapa? Udah sinyalnya parah banget gitu kah teman-teman? Aduh, berat saudara-saudara ini teman. Oke, 12. Halo? Ada apa ini teman-teman? Separah ini kah sinyal di Indonesia, saudara-saudara? Ya, 12 Muslim, Bang. Ya, sorry. Saya tadi udah turun orangnya. Saya mau gabung sebenarnya tadi. Sorry. Saya Kristen, Bang. Sorry. Oke, saya kasih turun dulu ya, Bang ya. Oke, Tolong ya, siap, teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Nanti kalau Anda mengajukan permintaan naik, Anda ini menunda acara ini jadinya. Jadi Anda mengacaukan acara ini ya. Biar kasih Muslim yang naik, teman-teman. Terima kasih Indra, terima kasih. Ya. Ghazali Hasna, Muslim, Bang. Kita lihat kualitas Islam ya. Apakah mereka bisa diskusi atau mereka hanya bisa kejam. Silakan, Ghazali. Ya siapa? Macet. Coba nih ngomong aja udah nggak bisa sekarang. Muslim, Bang. Muslim, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Anda masih bangga dengan keislaman Anda? Ya iya, Ghazali? Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Kamera saya lagi rusak, Bang. Kamera lagi rusak, Bang. Udah mulai mereka saudara-saudara. Apakah ada orang Islam yang bisa berargumen, adu argumen di sini? Adakah orang Islam yang pandai di sini? Yang mengerti agama Islam? Sulit, saudara-saudara, sulit. Tapi saya masih percaya di dunia ini masih tertinggal satu orang yang mengerti agama Islam. Saya masih percaya. Dan semoga dia datang kemari, teman-teman ya. Kita kasih naik lagi ada Ibrahuha. Ya. Silakan Ibrahuha. Muslim, Bang? Yo. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Nah.
Sudah? Dah? Mana? Mana bang? Tidak ada bang. Saya kirimi undangan. Saya kirimi undangan tuh, silakan. Sudah saya kirimi undangan. Ini udah nongol belum? Udah bang, pergi ke mana dulu, ke padang gurun dulu bang. Aduh, anda ini nyalakan kamera ini susah banget. Ya Muslim bang. Udah ganteng Muslim. Udah. Ya silakan bang. Kenapa orang Islam kalau diajak berargumen itu darahnya halal malahan? Darahmu halal, kamu melakukan penistaan agama. Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen, benarkah Bible dipalsukan? Itu namanya dakwah. Syiar agama Islam, saudara-saudara. Kami orang Islam hanya membenarkan, mengutarakan supaya kalian bertaubat karena Bible sudah dipalsukan. Benarkah Bible dipalsukan? Tapi kalau ada orang Kristen menjawab, awas kami ya, halal darah kamu. Darah kamu ini halal, saudara-saudara. Mau buktinya? Ini buktinya nih. Saya kasih, kemarin ada diskusi lintas iman antara ini. Kemarin ada diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen, ya kan? Nah, yang Islam ngomong gini, tidak masuk akal itu, Bible itu nggak masuk akal. Agama Kristen itu, Trinitas itu nggak masuk akal. Nah, lalu dijawab sama orang Kristen. Dijawab kayak begini nih. Nih. Kalau kau nggak bisa dia, kau fitnah. Kau musuh kami umat Islam. Mau bunuh pun nggak apa-apa kok. Kalau kau menghina Islam. Kalau ada orang Kristen menjawab dalam forum-forum diskusi lintas iman, namanya menista, kau halal darah. Itulah tabiat orang Islam, saudara-saudara. Tabiat orang Islam kayak begitu. Kalau bahas agama orang, benarkah Bible dipalsukan? Namanya syiar dan dakwah. Tapi kalau diganti, benarkah Quran dipalsukan? Namanya penistaan agama. Betul? Betul? Ya. Yo. Kita bahas ke tema ya. Stop apa itu? Muhammad. Oke, ini tema kesukaan mereka nih teman-teman. Ya, ini kesukaan mereka nih. Oke, baik. Yo. Saya ganti dulu temanya. Nah, ya, silakan. Nah, itu tema yang diutarakan Edis itu sangat luar biasa sih. Stop menuhankan Muhammad. Artinya Edis minta semua sadar jangan menuhankan siapapun. Jangan menuhankan Muhammad kok, jangan menuhankan siapapun. Iya. Jangan menuhankan Muhammad. Muhammad tuh hanya manusia biasa. Bahkan dia sudah masuk dalam kubur, betul? Betul, setuju. Iya, tapi kenapa kalian minta-minta sama dia? Muhammadku, dengarlah seruanku, betul nggak? Dis, saya setuju dengan Anda, stop menuhankan Muhammad. Iya, setuju, bagus namanya. Berarti orang Islam harus berhenti meminta kepada Muhammad, betul? Iya. Iya. Karena orang Islam itu, orang yang beragama Islam, itu tidak pernah menuhankan siapapun. Loh, katanya tadi gimana? Coba sekarang, betul tidak orang Islam begini? Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak orang Islam gitu kepada Muhammad? Enggak, saya nggak pernah kayak gitu tuh. Iya, Anda orang Islam yang lain, betul nggak kayak gitu? Nah, kan saya yang lagi ngomong, bukan orang lain. Nah, masalahnya bukan cuma Anda yang orang Islam. Ya kan lagi saya yang lagi dibahas. Oke, ada nggak orang Islam yang kayak begitu? Saya tanya, ada nggak orang Islam yang kayak begitu? Jangan curang kamu ini. Yang lagi dibahas kan saya, bukan orang lain ya. Iya, ada nggak orang Islam yang kayak begitu? Islam saya yang dibahas, bukan Islam orang lain. Ini sinyalnya delay nih. Oke, sinyalmu bagusin dulu. Sinyalmu bagusin dulu. Sinyalmu bagusin dulu. Saya sudah ngomong berapa menit, Anda baru kan saya 3 jam kemudian gimana? Oke, baik, kita kasih naik ada Arul. Silakan Arul. Ya, selamat malam Arul. Halo Arul. Halo. Ini benar-benar apakah orang Islam sudah mulai membisu atau bagaimana? Arul? Apakah Anda sudah menjadi batu hitam? Baik, dia sudah menjadi batu hitam. Kita taruh. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Kita lihat ada orang jauh. Ya, silakan orang jauh. Halo orang jauh. Halo. Ya, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, silakan Bang. Bang, bisa kita diskusi buka kacamatanya? Ada syaratnya. Si Juma suruh buka masker dulu. Enggak, supaya abang kalau kita diskusi bisa abang nggak lihat ini. Nggak lihat apa? Tanpa data gitu. Tanpa data maksudnya gimana?
Justru kalau diskusi itu, kalau ngomong panjang lebar, nggak ada datanya, justru itu yang diskusi dilarang, diskusi debat kusir. Bisa bang, Ya, silakan. buka kacamatanya bang. Kenapa kalian itu kok penasaran banget kenapa sih? Ada apa dengan kalian itu? Kalian mau diskusi atau Bang, mau abang ngapain? nggak ini, kalau nanya kan abang nggak lihat ini. Nggak lihat apa? Nggak lihat data-data tuh, bang. Bisa bang, buka bang. Nggak apa-apa lah, lanjut aja, silakan. Kabur saudara-saudara. Aduh, berat. Sudah datang Gus Wapi ini, saudara-saudara. Aduh. Gimana ini Gus Wapi? Ya, silakan Gus. Gimana Gus Wapi? Kenal nggak sama Elia Mayron? Elia Mayron kenal. Bisa nggak hubungkan saya diskusi sama dia? Caranya gimana? Ya, Caranya? kalau kamu kenal atau dua-dua ada apa? Saya sama Mas Muto, antum sama Elia Mayron diskusi dua. Atau saya sama Bang Zuma, ada apa? Saya sama Bang Zuma, antum Zuma kan sama nggak berani lagi diskusi dengan saya. Gak usah framing lah, gak usah framing. Kemarin dia bilang begini, coba kalau kamu diskusi lepas kacamatamu. Saya bilang, kamu lepas maskermu gimana? Nggak mau dia, kata dia gelagapan. Nonton nggak? Nggak nonton. Di mana itu? Sebentar ya nih, biar saya ini kan. Gini aja, kalau kamu bisa menjadwalkan, nggak apa-apa, enak Mas Edis. Jadi saya itu penasaran. Dia itu fokus menjelaskan Kristen, saya suka gitu loh. Jadi saya ada beberapa yang mungkin akan saya ajukan. Kalau dia mau dua-dua, boleh saya dengan Bang Zuma, antum dengan Elia, nggak apa-apa. Saya yang ngajak Bang Zuma nanti. Boleh diatur saja gimana? Tapi masalahnya dia kan nggak berani dekat dengan saya. Gitu loh. Masalahnya dia nggak berani debat dengan saya gimana? Oh, gampang. Nanti saya itu bukan nggak berani, kamu aja yang framing. Gampang lah. Lo dianya antum dengan Elia. Diatur saja sekali-kali debat dengan Edis TV, katanya begitu. Saya sudah tanya itu ke Bang Zuma. Maksudnya tidak usah debat sama nih, TV. udah ada yang upload nih, lihat nih. Yang pakai masker hanya wanita. Yang pakai kacamata, yang bicara, yang non Google. Apa itu Zuma? Yang pakai masker. Masker saya lepas kacamata yuk. Kacamata dipakai untuk menutupi kalau dia baca Google. Tidak berani dia. Buka kacamatamu. Kau pakai masker, buka kacamata. Nah gini Edis, ini mulut tidak dipakai melihat satu. Yang bisukan maunya dia. Nah, bisukan. Kalau saya ngomong dibisukan. Tapi kamu bisa menghubungkan dengan Elia Mayron? Bisa. Nanti saya inbox dulu dia. Dia kemarin baru inbox saya. Nanti saya inbox balik. Coba nanti diatur gitu. Apakah dia mau atau enggak saya nggak tahu. Tapi saya bisa. Saya kirim pesan ke dia. Gimana? Bisa nggak diatur, dijadwalkan untuk diskusi begitu? Oke, saya pengennya itu diskusi yang versi defensif. Maksudnya begini. Karena saya takut diskusi dengan kamu karena kamu nyerang terus gitu ya. Oh enggak, gini. Air minum saya udah habis nih. Bukan, maksudnya itu kalau versi defensif, maksudnya itu kita lebih mengena Kristen itu apa, Islam itu apa gitu loh. Udah jelas, Islam menuhankan Muhammad, Kristen menuhankan Yesus. Itu aja dari lu kan memang itu intinya, apa lagi? Saya tuh ketemu kamu pertama kali itu di Zoom dulu 4 tahun yang lalu. Itu temanya sudah itu dari dulu. Gus Wapi, ini saya kasih fakta. Nih, saya buka room gini. Saya bikin Muslim bertanya, Kristen bertanya, saling tanya jawab gitu kan. Tanya jawab Islam dan Kristen. Tahu nggak? Semua pertanyaan orang Islam 99,999% pertanyaannya itu, kenapa kamu menyembah Yesus yang manusia? Kenapa kamu menuhankan manusia? Loh, karena orang Kristen, orang Islam semua pertanyaannya itu memang intinya sebenarnya itu Gus Wapi. Orang Islam mempertuhan Muhammad. Kami mempertuhan Yesus. Nah, ditanya mempertuhan, orang Islam berbelat-belit, kelat-kelit, muter kesana kesini. Bukannya Mas Edis, saya ada videonya. Bukannya Mas Edis mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Baik, Yesus bukan Tuhan karena yang bertanya itu Tuhan di situ maksudnya adalah Bapa di surga. Memang jawabannya betul. Yesus bukan Tuhan, Tuhan di situ dimaksudkan kepada Bapa di surga. Videonya nggak gitu loh. Saya buka ya videonya. Iya, karena kan cuma dipotong-potong saja. Yang diskusi saya, gimana sih? Waktu itu antum diskusi sama Nandar. Betul. Waktu itu saya diskusi dengan Nandar. Saya bilang, Nandar, kamu ngerti nggak kata Tuhan itu artinya apa? Jawab saja dengan pendek loh. Karena saya tahu di otaknya Nandar itu maksudnya Yesus Tuhan itu adalah Yesus itu adalah Bapa. Karena begini, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus.
Nah, apakah bukti bahwa Yesus itu adalah Bapa? Yesus itu adalah Tuhan dalam pengertian Bapa? Bukan. Itu berseri-seri, video itu ada 3 hari. Tapi yang hari pertama, hari kedua tidak diupload sama dia. Yang diupload hari ketiga. Video dengan pendek waktu. Berarti antum ini pemahamannya sekarang Tritunggal berarti ya? Sekarang, perasaan dari dulu sama aja saya pemahamannya kayak begitu. Tritunggal berarti ya? Tritunggal itu apa dulu? Karena banyak orang nggak ngerti Tritunggal juga banyak orang. Tritunggal itu meyakini Bapa Allah, Yesus sebagai Firman, anak Tuhan, anak Allah, dan Roh Kudus sebagai Tuhan juga. Iya, masalahnya Tuhan itu apa dulu? Enggak, satu kesatuan dari Bapa Allah maksudnya. Kalau paham-paham kayak gitu enggak. Saya enggak paham-paham semacam itu. Jadi yang dimaksud Tritunggal itu di dalam benak saya, Tritunggal itu bagaimana perwujudan atau pengejawantahan dia gitu loh. Jadi dia itu mengejawantahkan diri dengan mengutus anaknya dan dengan mengutus rohnya. Begitu. Jadi bagaimana Bapa di surga itu menjadi nyata, bagaimana Bapa di surga itu mengejawantahkan dirinya keberadaannya dengan perantaraan anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Jawabannya bukan. Tapi dia itu pengejawantahan. Pengejawantahan itu seperti begini misalnya. Saya dengan foto saya. Beda nggak saya dengan foto saya? Beda. Beda. Tetapi foto saya itu adalah pengejawantahan dari diri saya. Cerminan dari diri saya. Gambar dari diri saya. Foto, gitu. Bagaimana? Berarti Yesus itu fotonya? Nggak begitu bahasanya. Yesus itu adalah gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Berarti tidak mewakili Tuhan. Ya mewakili lah, kok nggak mewakili. Foto saya itu mewakili saya. Saja, kan? Hanya gambarannya saja kan? Hanya gambarannya saja. Ya gambaran itu kan mewakili. Oh berarti bentuknya Bapak Allah ya sudah seperti itu kan, foto kan? Repot dah kalau kayak begini. Loh katanya kan foto, Dis. Tadi kan saya bilang, antara saya dengan foto saya itu foto saya nggak? Iya, tapi bukan kamu. Bukan kamu. Iya seperti itu. Yesus itu, dia itu pengejawantahan dari Bapa di surga. Makanya barang siapa melihat aku, dia melihat dia yang mengutus aku. Dalam penglihatan, berarti bentuknya sama kayak Yesus berarti. Maksudnya begini loh Gus Wapi, artinya Yesus itu adalah bagaimana penyataan. Makanya tidak seorang pun pernah melihat Allah, melainkan anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuannya. Dialah yang menyatakannya. Gitu loh. Kalau nggak paham juga ya saya jungkir balik nanti. Perkataan Yesus yang mengatakan kamu tidak akan pernah melihat rupanya itu gimana? Nggak ada dikatakan kamu tidak akan pernah melihat rupanya. Kata-katanya kamu tidak pernah melihat rupanya. Bukan kamu tidak akan melihat rupanya. Jangan dipelintir-pelintir. Berarti kalau melihat Yesus sama dengan melihat Bapak Allah, betul? Betul. Berarti Bapak Allah ya sudah seperti Yesus itu gambarannya gitu ya? Ya, seperti itu. Manusia juga berarti Bapak Allah itu ya? Enggak. Loh, kan gambarannya kayak Yesus. Gambar ya oke, sekarang kalau saya ada foto saya itu adalah saya, apakah saya kertas? Enggak, bentuknya kayak Yesus berarti. Susah memang. Tapi gini loh Gus Wapi, memang gini. Tahapan-tahapan pemahaman seseorang itu ada yang dia itu memang karena mungkin IQ-nya rendah. Kan ada kan orang mungkin masa kecilnya kepalanya mungkin dulu sering kebentur-bentur. Makanya IQ-nya memang agak-agak ini kan. Mohon maaf nih, bukan apa. Ada juga orangnya yang memang dia cerdas gitu. Jadi memang agak sulit Gus Wapi kalau bicara dengan orang gini. Maksudnya gini loh. Jadi Tritunggal itu mengenai bagaimana Allah itu menyatakan keberadaannya. Dia itu menyatakan diri sebagai Bapa di surga, sebagai Firman, dan sebagai Roh Kudus. Begitu loh. Jadi bagaimana Bapa di surga itu menyatakan bahwa dia itu ada, menyatakan bahwa dia itu ingin menyelamatkan manusia, menyatakan bahwa dia itu ingin menjadi raja di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan Sang Firman, perantaraan anaknya. Makanya anaknya datang ke dunia menjadi manusia. Nah, ketika Yesus ada di tengah-tengah manusia, itu artinya Immanuel, Allah ada di tengah-tengah kita. Allah bersama kami. Iya, Immanuel maksudnya Allah beserta kita. Jadi Yesus itu adalah Allah yang beserta manusia. Begitu loh. Oke, berarti karena Bapak itu dia itu kalau di dalam Bible Bapak itu dia itu nggak dimensinya itu bukan dimensi seperti kita yang terbatas oleh ruang dan waktu, ya kan? Bahkan dikatakan di dalam Bible itu langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak engkau dirikan bagi dia? Begitu. Oke, tema kita sekarang konsep ketuhanan gimana? Saya udah berapa jam ini Gus Wapi? Kita ngobrol ringan saja. Kita tentukan kapan nanti kita diskusi. Nanti saya ajak nanti si siapa?
Kalau kamu mau tadi si Elia Miro, nanti saya inbox apakah Ya, bisa dijadwalkan. kapan kira-kira bisa. kabar yang bisa saya dengarkan? Saya nggak bisa pastikan, saya kan harus tanya dia dulu. Apakah dia mau bersedia dijadwalkan, gitu. Temanya? Terserah, temanya sebenarnya ini saja. Stop Islam menuhankan Muhammad, Kristen menuhankan Yesus, gitu temanya. Oke. Oke, berarti kalau mau dia sebenarnya kalau tidak mau dua-dua karena mungkin takut beda paham atau bagaimana, ya sudah. Saya sama dia 1 lawan 1, tapi kalau memang mau dua-dua, saya sama Bang Zuma, antum dengan Elia. Boleh. Nanti saya tanya dulu dia apakah dia bersedia atau tidak, begitu ya. Nanti saya inbox dia, saya tanya, ini bilang begini, diajak diskusi begini, mau atau enggak, begitu. Nanti tunggu kabarnya. Ya. Temanya menuhankan Yesus atau menuhankan Nabi Muhammad, gitu. Iya. Loh, itu tema 4 tahun yang lalu. Loh, karena ini nggak beres-beres sampai sekarang, gimana? Bukan nggak beres-beres, IQ-nya kamu itu rendah. Oke, coba kita tes dulu nih sebelum kita masuk ke babak aslinya. Gini, Gus Wapi, dari tadi saya udah nanya sama orang Islam nih, muter-muter jawabannya. Menuhankan itu apa sih, Gus Wapi? Ayo atur waktu aja, kita diskusi sekarang. Boleh, ayo silakan. Menuhankan temanya ini ya, kamu dulu. Ini masih ada 4 menit, kamu dulu. Bukan, maksudnya gini Gus Wapi, kita bicara ini saja. Sebentar, kita bicara saling menghargai waktu, tapi nggak apa-apa. Di antara satu waktu itu kita saling bicara nggak apa-apa. Coba, menuhankan itu apa? Menuhankan itu berarti menganggap orang yang dituhankan itu sebagai Tuhan. Itu menuhankan. Okay. Tuhan adalah satu oknum yang paling mulia, yang wajib paling mulia. Ini yang bicara Tuhan adalah, saya nggak nanya Tuhan adalah, yang saya tanya itu definisi mempertuhan. Ya iya, ternyata mempertuhankan adalah ketika kita menganggap ada satu oknum itu yang dia adalah Tuhan, itu namanya mempertuhankan. Menganggap dia adalah Tuhan. Berarti kalau orang mempertuhankan hawa nafsu, menganggap hawa nafsu itu Tuhan. Iya, karena mengikuti tanpa batas, kan begitu. Oh, berarti mempertuhan itu mengikuti tanpa batas. Mempertuhankan itu mengikuti tanpa batas. Oke, mempertuhan adalah mengikuti tanpa batas. Sebentar. Aduh, kenapa itu? Mengikuti. Kenapa itu, Gus? Rokok aman. Tanpa batas. Oke. Baik, sudah saya catat ya. Yang dimaksud mentuhankan adalah mengikuti atau memperturuti sesuatu tanpa batas. Berarti kalau ada orang yang mempertuhankan mengikuti iblis tanpa batas, berarti dia mempertuhankan iblis. Betul. Kalau nggak tanpa batas? Enggak berarti. Berarti kalau saya menuruti, saya mencuri aja atau saya korupsi aja, mengikuti iblis tapi separuh-separuh, berarti itu nggak mempertuhankan iblis ya? Enggak berarti. Gitu. Berarti kalau orang mempertuhankan Enggak apa-apa, saya ikutin logika kamu. Berarti kalau ada orang yang mempertuhan Allah, tetapi dia mencuri, berzina, kemudian korupsi, berarti itu sama saja. Itu namanya tetap mempertuhan Allah ya? Iya, membangkang namanya itu, udah menuhankan dia berarti. Loh, katanya tadi mempertuhan kemana sih? Loh, maksudnya itu dia ada batasnya, mengikuti ajarannya itu ada batasnya, sehingga dia itu masih bisa nyelenong atau nyeleweng ke arah yang lain, berarti tidak mempertuhankan, masih membangkang berarti, tidak 100% menuhankan dia berarti. Oke, berarti kalau orang dia mengikuti iblis tapi tidak secara penuh, masih disebut mempertuhankan Allah. Gimana? Nah, kan kamunya pusing sendiri. Ulangi kalimatnya, karena tadi macet, Luis. Aduh, alasan aja nih Gus Wapi macet. Tadi kan saya tanya, apa itu mempertuhan? Mengikuti sesuatu tanpa batas-batas. Ya. Oke, berarti kalau ada orang yang mengikuti setan, tetapi tanggung-tanggung, contohnya dia mencuri, berzina, korupsi, kemudian apalagi bersaksi dusta dan lain sebagainya, tapi dia tanggung-tanggung nih. Nah, berarti dia masih disebut mempertuhan Allah. Ya hanya mengaku saja berarti. Hakikatnya enggak berarti. Berarti enggak mempertuhan Allah, terus gimana dong kalau gitu? Iya, berarti kan nanggung berarti. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Berarti dia mempertuhan siapa kalau gitu? Hawa nafsu berarti. Karena katanya mempertuhan itu menuruti secara penuh tanpa batas. Iya. Itu kan ada batas-batasnya. Kalau dia itu menuruti 100%, berarti dia itu mempercayai 100%, dia menuhankan berarti. Tetapi kalau dia hanya separuh-separuh, hakikatnya dia sedang tidak menuhankan. Dia itu banyak Tuhannya berarti, karena menuruti setan juga, menuruti hawa nafsu juga, kan gitu. Tapi kan disebut mempertuhankan kalau sudah tanpa batas. Ini kan masih ada batas-batasnya. Ya enggak berarti kan? Loh, kan kamu kan pusing dengan definisimu sendiri jadinya, Gus. Kalau saya tanya balik, apa mempertuhankan versi kamu? Baik, nah ini gini baru bagus. Nah gini, mempertuhankan itu begini. Mempertuhankan adalah membuat diri kamu takluk, tunduk,
menjadi hambanya, melakukan apapun yang dia mau. Kalau nggak melakukan sebagian, apakah contohnya misalnya? Contohnya, Yesus mengatakan, seumpama ini ya, bersedekahlah, kamu ternyata nggak bersedekah, gimana? Itu artinya dia belum mampu. Belum mampu Nah, dia melakukan. Dia Yesus apa enggak berarti ketika melanggar gitu loh? Ya tidak. Nah sama aja berarti sama saya. Loh, bedanya di sini. Tadi kalau kamu bilang kalau tidak tanpa batas, kalau tanggung-tanggung, kamu bilang tidak menuhankan. Padahal kamu akhirnya di belakang kamu bilang menuhankan juga. Ya kan sama aja, Dis. Kalau melanggar aturannya berarti sama dengan dia itu meremehkan aturan kan berarti kan? Iya, artinya dia di situ tidak lagi menjadi Tuhannya ketika sudah dibantah. Iya kan sama kan kita kan? Berarti iya sama. Artinya mempertuhan itu adalah membuat diri kamu takluk mengikuti apa yang dia mau. Betul? Nah, kalau tidak mengikuti sebagian yang dia mau? Iya nggak bisa dibilang mempertuhan. Ini sama saja dengan saya, Dis. Nah, oke, sekarang kita ke tema nih. Menurut Al-Quran, menurut pemahaman bahasa Islam, ada nggak orang yang mempertuhankan manusia? Ada. Ada. Orang mempertuhankan ulama, ada. Bahkan ada nabi yang dipertuhan, namanya Isa, betul? Iya, ya kamu itu ya Tuhan. Nah, sekarang berarti ada kemungkinan nggak Muhammad itu juga dipertuhan? Kalau namanya kemungkinan, ada. Nah sekarang, dalam kategori bagaimana sehingga disebut mempertuhankan seorang manusia? Ketika manusia itu menyuruh apapun, lalu dia mengikutinya. Itulah yang dilakukan orang Islam terhadap Muhammad. Iya. Berarti ketika Nabi Dan Muhammad, itulah yang dilakukan orang Kristen kepada Yesus. Ketika Yesus nyuruh apapun, siap laksanakan. Nah, ketika Muhammad yang nyuruh, siap laksanakan. Kristen nggak gitu. Kristen masih banyak yang melakukan dosa. Apakah itu berarti menuhankan Yesus? Maksudnya hakikinya, secara hakikatnya, sejatinya ajaran Kristen itu kayak begitu. Gak konsisten kamu. Di awal katanya kalau nggak ngikuti semua aturannya berarti nggak menuhankan. Gus Wapi, saya bilang kan ajaran Kristen. Saya bukan bilang kalau semua orang Kristen, ajaran Kristen itu, kalau Yesus bilang A, maka orang Kristen itu harus A. Kalau ada yang tidak bisa melakukan A itu berarti kan itu namanya orang Kristen yang tidak sanggup. Dia tidak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhannya. Nah berarti bukan dia tidak menuhankan Yesus lagi berarti ketika melanggar aturannya, betul? Ketika ada orang Kristen tidak melakukan perintah Yesus berarti dia tidak menuhankan Yesus. Contoh nih. Yesus bilang, Yesus bilang kasihilah sesama manusia, tapi orang itu tidak melakukan itu. Berarti nggak bisa dikatakan dia menuhankan Yesus. Yesus bilang jangan mencuri, tapi dia mencuri. Kita kasih sekarang ya. Jadi gini, Yesus Nabi Muhammad, oke. Nabi Muhammad, andaikan ada di Kristen itu sama nggak seperti Bapak Allah berarti? Lebih parah. Bahkan Muhammad itu diperlakukan lebih hebat daripada Bapak di sorga. Bapak di sorga itu nggak pernah kencingnya diminum, tapi kencingnya Muhammad diminum. Berarti Nabi Muhammad, andaikan ada di Kristen itu lebih keren daripada Bapak Allah berarti ya? Diperlakukan lebih hebat daripada Bapak di surga. Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, lebih tinggi daripada Bapak Allah, kata Edis. Lebih tinggi? Saya bilang diperlakukan, kok lebih tinggi gimana sih? Kan semakin kita mengikutinya, berarti kan semakin tinggi derajatnya, kan begitu, Dis? Bukan tinggi derajatnya, gini loh. Muhammad itu diperlakukan, dikultuskan lebih daripada orang Kristen mengkultuskan Bapak di surga, mengkultuskan Yesus. Nggak ada orang Kristen itu yang sampai minum kencingnya Yesus. Tapi orang Islam, kencingnya Muhammad tuh diminum sampean. Saya tidak sedang membahas kencing, Dis. Saya sedang membahas ajaran yang diperintah, Dis. Ketika semakin dia menuruti ajaran yang diperintah, berarti semakin tinggi dia ketuhanannya, kan begitu. Dan mau masalah kencing, mau masalah darah, apapun itu ya. Berarti Nabi Muhammad kalau di Kristen lebih tinggi dari Bapak Allah. Cedir. Selamat datang di kebenaran. Maksudnya gimana sih Gus Wapi? Nggak nyambung orangnya. Kan tadi kan menuruti kan. Konsepnya kan menuruti. Semakin dia menuruti ajarannya, berarti semakin dia dianggap Tuhan, betul? Bukan dianggap Tuhan, semakin dipertuhan. Iya, semakin dituhankan. Berarti Nabi Muhammad kalau di Kristen itu sudah dianggap Tuhan, Dis. Ya memang iya, lebih parah bahkan. Iya. Iya, kamu sudah mengakui bahwa Muhammad dipertuhan orang Islam gimana? Dis, mengakui teman-teman ya. Contoh, saya kasih contoh aja nih. Saya kasih contoh, Gus. Saya kasih contoh nih. Ada sekelompok orang nih. Taruhlah di India. Ya kan? Nah, di India ini adalah orang, misalnya taruhlah dia ini kencing, kencingnya itu ditampung, diminum sama orang. Kalau dia ludah, gitu kan, ludahnya ditangkap, wah, dioles-oles begini, ya kan? Nah, terus apa lagi misalnya, kalau dia mandi begitu, air mandiannya itu, ditangkap, diminum airnya. Menurut kamu itu mengkultuskan orang itu nggak? Ya. Nah, Muhammad digituin nggak sama orang Islam? Ya. Iya, makanya Muhammad itu dalam agama Islam itu dewa di atas segala dewa. Gimana sih kalian ini? Iya. Muhammad itu bahkan kencingnya itu diminum sama orang Islam.
Karena begitu didewakannya Muhammad itu, makanya saya bilang kalian ini berada dalam kesesatan yang nyata. Gini, Mas Edi, saya Lu jelaskan. gimana? Saya jelaskan. Silakan. Bedanya, kalau di Kristen, contoh-contoh seperti itu sudah tingkatnya Tuhan. Tapi di dalam Islam, contoh-contoh seperti itu bukan masih Tuhan. Tuhan masih jauh, bukan seperti itu. Masih jauh. Bedanya begitu, Dis. Jadi kalau Nabi Muhammad, yang kita lakukan kepada beliau, apa yang beliau ajarkan kita lakukan, itu kalau dianggap di dalam agama Kristen, itu sudah Tuhan. Tapi kalau di dalam Islam belum, itu masih tabarruk, mencari berkah, hanya memuliakan, itu istilahnya. Belum Iya, menganggap itu namanya begini. Di dalam Kristen itu bahkan Gus Wapi, kamu tidak boleh membuat dirimu sujud kepada batu berukir, nggak boleh. Batu berukir aja nggak boleh. Nah, kalau di dalam agama kalian, Muhammad itu kencingnya diminum. Ludahnya itu jadi rebutan. Betul nggak? Nah, terus kemudian keringetnya Muhammad itu katanya harum semerbak 1000 bunga. Betul? Betul. Kemudian darahnya bahkan diminum. Betul? Ya. Nah, apalagi? Kurang bagaimana kalian itu mengkultuskan manusia bernama Muhammad? Oh, berarti kalau di Kristen, teman-teman ya. Kalau di Kristen, ketika kita bertabaruk kepada Nabi Muhammad, mencari berkah dari Nabi Muhammad, itu sudah Tuhan. Kalau di Kristen. Kalau di kita belum, itu masih konsep tabaruk. Belum itu. Gus Wapi, Kalau yang bilang Muhammad itu pencipta langit dan bumi siapa, Gus Wapi? Kita tidak pernah meyakini Nabi Muhammad pencipta langit dan bumi. Iya, justru saya pertegas, Muhammad itu jangankan menciptakan langit dan bumi. Lah ngomong itu. Kan kamu tadi ngomong saya dengerin kan? Bukan, masalahnya kamu salah paham, Gus Wapi yang terhormat. Saya tidak bilang Muhammad itu pencipta langit dan bumi. Bahkan Muhammad itu nyiptain laler aja dia nggak bakal bisa. Ya, dengarkan dulu gantian ngomongnya gitu loh. Jangan Tetapi dia yang manusia biasa itu dipertuhan, dikultuskan. Bahkan Abu Bakar dulu Umar bin Khattab pernah dia mencabut pedang. Siapa yang bilang Muhammad sudah meninggal? Awas kalian. Saya tebas kata Umar bin Khattab, betul nggak? Betul nggak? Nah, lalu apa kata Abu Bakar? Barang siapa yang mempertuhan Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah mati. Betul nggak? Ya. Nah, artinya orang Islam itu dulu memang mempertuhan Muhammad itu, dan Muhammad Oke, kita sudah ambil mati. tema ini ya. Kita atur waktu ya. Biar ngomongnya gantian. Kamu ngomong silakan. terus sih dari tadi. Ngomong Silakan. terus kamu dari tadi. Ya, kita siapa dulu nih setelah ini? Fleksibel aja waktunya, coba. Ayo. Jangan. Nah, Saya nggak tuh berani kan, biasa ya? mau ditindih seperti itu. Jadi kalau kamu Tapi fleksibel ya. Boleh dicelah dikit-dikit, tapi jangan terlalu parah gitu ya. Ya. Oke, boleh dicelah dikit-dikit. Silakan. Ayo. Oke, teman-teman yang terkasih, kira-kira apalah respon teman-teman ketika mendengarkan video barusan yang kita dengarkan? Luar biasa kan? Kita sadari bahwa memang perjuangan kita untuk meluruskan dan juga untuk membantah setiap tuduhan dari para polemikus yang hanya bisa mengamuk seperti orang yang petinju yang asal mukul mereka itu ya. Tapi kita sabar saja, kita terus memberikan masukan-masukan yang baik buat mereka, dan semoga lewat video dan perdiskusian yang kita tayangkan teman-teman, mereka boleh melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dunia ini memang menawarkan kebenaran sendiri-sendiri, tetapi kebenaran yang dari sorga itu jelas melenyapkan segala penyakit, melenyapkan segala dosa, dan memberikan harapan baru keselamatan bagi umat manusia. Saudara yang terkasih, kita dengar dengan baik bahwa para polemikus ini tampil luar biasa untuk membantah tanpa ilmu dan akhirnya dibungkam. Pertanyaannya dan pembahasannya memang agak dimirip-miripkan dengan pertanyaan klasik dari para muslim mengenai kamu percaya Yesus Tuhan? Apakah kamu menyembah Yesus? Begitu. Akhirnya dibalikkan pertanyaan itu mengarah kepada mereka yang membuat mereka mengkem teman-teman, atau membuat mereka bingung sebenarnya, dan akhirnya identik marah lalu mengatakan, ngapain kamu bahas agama orang lain, ngapain? Nah, kalau hal ini sudah ditanyakan, maka kita wajib berkata sebenarnya bahwa mereka harus terlebih dahulu berhenti untuk membahas kekristenan ustadz-ustadz mereka ya. Nah, teman-teman, lalu disambut dengan seorang Gus ya, mungkin teman-teman bisa mengetahui siapa dia. Lalu dia mencoba untuk berusaha untuk meminta kepada apologetik Kristen tersebut untuk bertemu dengan Elia Miron dan juga Ustadz Cuma nantinya, lagi yang direncanakan teman-teman.
Apakah itu akan benar terjadi? Ya kita tunggu saja gitu ya. Tapi kayak manapun dibilang, kalau berdiskusi atau berdebat lintas agama ini memang tidak akan habis-habisnya. Yang diperlukan adalah kematangan dan kedewasaan di dalam menyikapi segala sesuatu, supaya tidak timbul hujat menghujat, tapi memberikan hak jawab kita sesuai dengan iman kita masing-masing. Nah, firman Tuhan dengan tegas berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, bukan hanya sekedar berdebat, tetapi berdebat untuk menyampaikan kebenaran yang selama ini dipertanyakan oleh para polemikus dan orang-orang lain yang mungkin penasaran dengan keyakinan kita, begitu ya teman-teman. Oke, saudaraku yang terkasih, jangan kepanasan, mari cerdas. Kiranya kecerdasan hanya milik orang yang mau terbuka akan kebenaran. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.